Kisah kami dimulai dengan seseorang yang sedang berlari, dan orang itu tak lain adalah tokoh utama kita. Saat itu, dua orang memperhatikan kedatangannya. Kim Duan langsung mengeluh karena keterlambatan, namun Kim Jim menegaskan bahwa dirinya juga sering datang terlambat. Setelah tiba, tokoh utama kita pun segera meminta maaf karena keterlambatannya. Berikut beberapa informasi mengenai tokoh utama kita. Ia bernama Shin Jonyo, merupakan seorang pendukung dengan peringkat D. Kim Duan kemudian mengatakan bahwa ia hanya bercanda, sedangkan Kim Jim menjelaskan bahwa Chanu dan Dun sudah berada di dalam. Tokoh utama kita pun mengakui bahwa segalanya tidak berjalan sebaik yang ia harapkan. Sudah 3 bulan sejak ia bergabung dengan guild tersebut, dan ini adalah serangan penjara bawah tanah pertamanya. Namun, ia sudah terlambat. Saat mereka mendekati portal, Shin Jonyo mencoba menenangkan dirinya, karena ini adalah pertama kalinya ia ikut sebagai pendukung dalam misi. Ia merasa perlu membuktikan bahwa dirinya berguna bagi tim. Tiba-tiba, seseorang datang. Orang itu adalah Moon Do-yoon. Ia bertanya, apakah ini adalah kali pertama Shin Jonyo masuk ke penjara bawah tanah? Tokoh utama kita membenarkan, lalu menjelaskan bahwa sebelumnya ia memang pernah masuk ke ruang bawah tanah, tapi hanya sebagai asisten. Ia pun menjelaskan bahwa sebagai pendukung, dirinya tidak memiliki kemampuan bertarung seperti para pemburu, sehingga harus berhati-hati. Terlalu dekat akan berisiko terseret ke dalam pertempuran, tapi jika terlalu jauh, ia tidak akan bisa dilindungi. Oleh karena itu, menjaga jarak yang tepat sangat penting. Ia juga menjelaskan bahwa sebagai seorang pencipta, tugas utamanya adalah tetap berada di tempat aman dan membuat belati untuk tim. Moon Do-yoon memberi isyarat dan bertanya, apakah ia sudah memahami instruksinya. Tokoh utama kita bertanya, apakah hanya itu yang perlu saya lakukan? Moon Do-yoon mengangguk, menjelaskan bahwa hanya dirinya yang membutuhkan senjata tambahan. Ia menambahkan bahwa penjara bawah tanah ini termasuk mudah, jadi tidak perlu terlalu membebani diri. Namun, Lee tiba-tiba menyatakan bahwa ia merasakan adanya mana di sekitar mereka, tanda bahwa monster ada di dekat situ. Tim pun segera bersiap untuk menghadapi pertempuran. Setelah mereka membentuk formasi, Moon Do-yoon bertanya kepada Lee apakah ia mendeteksi sesuatu. Lee melaporkan bahwa ada 3 sumber mana kecil dan 1 sumber besar, cukup besar untuk dikategorikan sebagai bos. Mendengar ini, Do-yoon merasa heran karena biasanya bos tidak meninggalkan wilayah yang sudah ditentukan. Ia lalu mengatakan akan menghadapi bos tersebut sendiri, sementara anggota lain menghadapi sisanya. Do-yoon kemudian menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Shin Jonyo untuk membuat belati. Ia menjawab bahwa prosesnya memakan waktu sekitar 20 detik, namun belati itu hanya akan bertahan kurang dari 1 menit. Bagi Do-yoon, itu sudah cukup ideal. Ia segera menginstruksikan Jonyo untuk mulai membuatnya dan menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan pertarungan dalam 40 detik. Tak lama kemudian, seekor kadal kristal muncul. Diklasifikasikan sebagai monster dengan tingkat kesulitan peringkat D. Kim Duan langsung menyatakan bahwa ia siap bertarung dan mengaktifkan kemampuannya, lalu menyerang kadal tersebut hingga terlempar. Kim Jim kemudian maju, menyiapkan tinjunya, dan melayangkan pukulan telak pada kadal itu. Setelah pukulannya mengenai sasaran, ia cepat menghindar sambil bergaya. Namun, kadal kristal lain muncul. Kim Jim terkejut menyadari seberapa cepat mereka beregenerasi. Seluruh tim menjadi lebih waspada, karena 2 kadal lagi sedang menuju ke arah mereka. Kim Duan kemudian bertanya tentang kesiapan mantranya, dan Lee mengonfirmasi bahwa mantra tersebut hampir selesai. Beberapa saat kemudian, Lee meluncurkan mantranya dan menembakkan beberapa bola api yang menyebabkan ledakan besar. Setelah itu, Lee memastikan bahwa semuanya dalam keadaan baik. Kim Duan lalu memerintahkan tim untuk melanjutkan dan membantu yang lain. Sementara itu, sang protagonis mengamati seluruh peristiwa dan menyatakan bahwa itu adalah urutan serangan yang sangat baik. Namun, Moon Do-yoon tiba-tiba bertanya tentang senjatanya. Protagonis mengonfirmasi bahwa senjata tersebut hampir siap, sambil mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terganggu dan tetap fokus. Beberapa saat kemudian, sang protagonis menggunakan kemampuannya, pencipta dasar, sebuah kemampuan tingkat F, yang memungkinkan penciptaan objek menggunakan mana. Ia lalu menempa sebuah pedang dan melemparkannya kepada Moon Do-yoon. Moon dengan sigap menangkapnya dan langsung mengaktifkan kemampuan bertarungnya, senjata bayangan, untuk meningkatkan kualitas senjata tersebut secara keseluruhan. Pada saat yang sama, seekor kadal kristal menyerangnya. Dengan satu tebasan cepat, Moon berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan membuat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Setelah serangan itu, kemampuan penciptaan milik protagonis pun menghilang. Kim Duan kemudian bertanya apakah ada yang terluka, dan Kim Jim mengonfirmasi bahwa dirinya dalam keadaan baik. Menyaksikan semua ini, sang protagonis mengakui bahwa tim ini jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Mereka semua memiliki kemampuan luar biasa, dan kerja sama tim mereka mencegah kesalahan dalam pertempuran. Ia pun menyimpulkan bahwa jika mereka terus seperti ini, tim ini akan menjadi sebuah guild yang hebat.
Namun, di sisi lain, ia merasa dirinya belum berkontribusi banyak. Ia berpikir bahwa satu-satunya hal yang telah ia lakukan hanyalah menciptakan sebuah belati. Ia mulai meragukan apakah ia pantas berada bersama mereka. Tapi kemudian, Moon Do-yoon mendekatinya dan bertanya, apakah dirinya baik-baik saja. Sang protagonis menjawab bahwa ia tidak terluka, namun mengakui bahwa ia belum terlalu berguna dalam pertarungan. Moon Do-yoon lalu menjelaskan bahwa kemampuan sang protagonis sangat membantu, karena dapat menghemat banyak uang. Ia menambahkan bahwa kemampuan senjata bayangan miliknya mengonsumsi senjata, dan karena itu ia tidak bisa terus menggunakannya tanpa batas. Bahkan dengan senjata murah sekalipun, itu tetap tidak efisien. Karena itulah, ia sangat membutuhkan sosok seperti protagonis, yang dapat menciptakan senjata dari mana, apapun bentuknya. Moon Do-yoon lalu menegaskan bahwa sang protagonis telah melakukan tugasnya dengan baik dalam misi dungeon pertamanya. Ia menyuruhnya untuk terus melangkah maju dan tidak merasa rendah diri. Protagonis pun menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, Kim Do-won menyatakan bahwa mereka harus segera mengumpulkan jarahan dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba, seluruh area bergetar. Kim Jim bertanya-tanya apakah itu gempa bumi, sementara Lee mencurigai bahwa gua, tempat mereka berada mulai runtuh karena bos dungeon telah dikalahkan. Namun, sambil menunjuk ke arah tertentu, sang protagonis meminta mereka untuk melihat ke sana. Ia menjelaskan bahwa bagian tembok tampak mulai runtuh. Lee segera mengaktifkan mantranya lewat tongkat, dan mendeteksi bahwa ada sesuatu mirip dengan jalur rahasia yang kemungkinan terhubung ke tempat lain. Moon Do-won tampak berpikir, tapi Kim Do-won dengan semangat menyatakan bahwa itu mungkin jalan tersembunyi yang mengarah ke harta karun dan mendesak mereka untuk segera menyelidikinya. Kim Jim pun menyetujui ide tersebut. Namun, Lee awalnya menyatakan bahwa mereka tidak bisa masuk sembarangan. Moon Do-yoon lalu bertanya, apakah Lee bisa mendeteksi apapun dari dalam jalur itu? Namun Lee menjawab bahwa ia tidak merasakan apa-apa. Dengan itu, Moon menyimpulkan bahwa tidak ada masalah dan meminta mereka untuk segera menyelidiki situasinya. Lee pun setuju. Setelah itu, Moon Do-yoon memanggil sang protagonis untuk ikut. Namun, sesaat setelah memasuki lorong tersebut, sang protagonis mendapati dirinya harus berlari dari sesosok monster yang tiba-tiba muncul dan mengejarnya. Protagonis kita menjelaskan bahwa semua orang telah tiada, kecuali dirinya. Ia juga menyatakan bahwa monster seperti itu seharusnya tidak berada di ruang bawah tanah peringkat D. Terlebih lagi, ia belum pernah mendengar ada monster yang tidak dapat dideteksi oleh sihir pelacak. Protagonis kemudian menyadari bahwa monster itu telah menangkapnya. Monster tersebut lalu menyerangnya dengan pukulan keras, membuat tubuhnya terpental dan menghantam tanah. Ia terbatuk dan mengeluarkan darah. Dalam kondisi terluka, protagonis menyatakan bahwa ia harus bangkit karena tidak bisa berakhir seperti itu. Ia pun menyulap sebuah belati ciptaannya dan melemparkannya ke arah monster tersebut. Namun, serangannya tidak berdampak apa-apa. Monster itu kembali menyerang dengan ganas, menghancurkan tanah di sekitarnya, dan menyebabkan protagonis terjatuh. Saat terjatuh, ia merasa cemas akan situasinya. Ia merasa tidak berguna, tidak mampu memberikan dukungan, bahkan tidak bisa melakukan hal-hal sederhana seperti penyembuhan atau peningkatan kemampuan. Terlebih lagi, ketika akhirnya ia menemukan guild yang benar-benar membutuhkannya, semua anggota guild tersebut malah terbunuh. Ia merasa bahwa siapapun akan lebih baik darinya dalam situasi itu. Ia juga menyadari bahwa seharusnya ia tidak terbangun, namun tiba-tiba sistem memberitahunya bahwa ia telah menemukan sesuatu, meski informasi itu disensor. Sistem juga menyatakan bahwa ia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pemain. Saat ia membuka matanya, cahaya terang menyambutnya. Sistem lalu memberikan ucapan selamat dan menyampaikan bahwa ada hadiah baru untuknya. Walau tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, protagonis membuka tangannya dan menekan tombol sistem tersebut. Beberapa saat kemudian, protagonis kembali ke tempat di mana ia sebelumnya terjatuh. Sistem memberitahunya bahwa ia akan mewarisi pengalaman dari pertempuran sebelumnya. Sementara itu, kristal di tempat itu bersinar kuat. Sistem kemudian mengumumkan bahwa distribusi hadiah telah selesai. Protagonis segera meluncurkan beberapa pedang ke arah monster, yang kemudian roboh ke tanah. Di sisi lain, ia berpikir keras saat kenangan asing mengalir masuk ke dalam benaknya. Namun, ia tak punya waktu lama untuk merenung, karena monster kembali menyerangnya. Di detik terakhir, protagonis berhasil memunculkan semacam penghalang. Ia terkejut melihat bahwa monster tersebut tidak menerima kerusakan, meskipun merupakan jenis monster tipe G. Monster itu sangat tangguh dan memiliki daya tahan tinggi. Setelah penghalangnya hancur, protagonis menyatakan bahwa jika informasi dari kenangan itu benar, meski monster ini adalah tipe golem, titik lemahnya serta taktik untuk mengalahkannya akan tetap sama. Meskipun golem umumnya tidak memiliki titik lemah khusus, jika menerima cukup banyak kerusakan dari berbagai arah secara bersamaan, ia akan rusak juga. Karena protagonis adalah pengguna berbasis keterampilan, ia membutuhkan jaringan dan jarak tertentu untuk mewujudkan strategi tersebut.
Kreasinya yang ada dalam bentuk grid bisa bergerak bebas sesuai kehendaknya. Protagonis pun memunculkan berbagai kemampuan dan menyerang monster itu dari berbagai sudut, menyebabkan kerusakan besar. Saat asap menghilang, monster tersebut tampak telah hancur sepenuhnya. Ia kemudian menyatakan bahwa awalnya ia menganggap kemampuan keuletan khusus hanyalah kemampuan pendukung untuk mempercepat gerakan ciptaannya. Namun, seiring peningkatan keterampilan, kemampuan itu ternyata juga bisa menjadi senjata ofensif yang kuat. Diberitahukan bahwa bos telah dikalahkan, namun nama bos tersebut dan nama ruang bawah tanah tempat pertempuran berlangsung disensor. Hal ini sangat mengejutkannya, karena ia tidak dapat melihat informasi apapun mengenai monster atau ruang bawah tanah itu. Namun, tepat di hadapannya, tampaknya sedang terbentuk sesuatu. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa kemampuan pasif penyerapan sihir telah diaktifkan. Melihat hal tersebut, sang tokoh utama pun bertanya-tanya apa arti dari semua ini. Ia mulai merenung atas kejadian yang baru saja dialaminya, mengingat kembali masa-masa saat bermain game sebelumnya. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, ada satu hal yang ia yakini, bahwa dirinya sekarang bukanlah dirinya yang dulu. Lebih spesifik lagi, ia adalah versi dirinya dari beberapa tahun di masa depan di mana dunia telah mengalami kehancuran. Ia telah mengalami banyak hal mengerikan dan menyerap seluruh pengalaman serta pengetahuan dari masa itu. Meskipun kemungkinan masa depan itu bukanlah masa depan dari dunia yang sedang ia tinggali saat ini, ada banyak hal yang terasa tidak pada tempatnya. Salah satunya adalah tampilan status yang muncul di hadapannya. Sesuatu yang bahkan dalam kehidupan masa lalunya tidak pernah ia pahami. Melihat semua ini, tokoh utama pun bertanya-tanya, apakah ia telah menjadi seorang pemain? Istilah pemain digunakan untuk menyebut individu yang terpilih dan diberikan kekuatan khusus. Namun, saat ini tidak ada satupun pemain yang diketahui berada di dunia ini. Sekitar 2 tahun yang lalu, memang sempat ada sejumlah kecil individu yang mengalami kebangkitan dan dipilih menjadi pemain. Mereka yang terpilih akan menerima tampilan layar biru yang hanya bisa dilihat oleh mereka. Di masa depan, sistem ini menjadi sesuatu yang misterius, hampir terlihat seperti lelucon, namun cukup mengejutkan semua orang. Sebab, sistem tersebut bukan satu-satunya hal yang diberikan. Setiap pemain juga memperoleh kekuatan dan kemampuan unik yang muncul begitu saja, tanpa penjelasan. Para pemain pun mengembangkan diri dengan sangat cepat, melampaui mereka yang hanya mengalami kebangkitan biasa. Berkat pemimpin yang juga merupakan seorang pemain, guild tempat tokoh utama bergabung mampu berkembang menjadi guild kelas 1. Meskipun ia tidak memiliki peran langsung terhadap hal itu, ia tetap percaya diri karena telah mengasah kemampuannya dengan kerja keras yang tiada henti. Kini, ia menyatakan bahwa ia dapat memeriksa kemampuan yang dimilikinya melalui sistem. Meskipun dahulu ia merasa fitur ini tidak praktis, kini ia sadar bahwa ia belum pernah melihat kemampuan seperti ini sebelumnya. Kemampuan itu seolah terpicu oleh golem yang telah tumbang, dan ia belum pernah mendengar kemampuan semacam itu dari pemain lain. Kemampuan untuk menyerap energi dari mana yang telah terkontaminasi. Ia pun menyimpulkan bahwa kini ia mengerti bagaimana cara memperoleh kekuatan tersebut. Namun, ia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Saat ini, prioritas utamanya adalah memulihkan kondisi tubuhnya. Sementara itu, di markas besar Asosiasi Pemburu, seorang wanita bertanya dengan penuh rasa ingin tahu apakah pria di hadapannya benar-benar yakin telah membiarkannya pergi begitu saja. Menurutnya, hal itu aneh, mengingat sebuah guild kecil dilaporkan telah lenyap setelah memasuki ruang bawah tanah yang belum terkonfirmasi. Terlebih lagi, hanya 1 orang yang selamat, sementara 4 lainnya dinyatakan gugur. Pria itu menjelaskan bahwa orang tersebut mungkin saja berhasil melarikan diri. Selain itu, ia juga telah menangani urusan administrasi dan melaporkannya kepada asosiasi. Portal menuju ruang bawah tanah pun telah menghilang, sehingga penyelidikan lebih lanjut menjadi tidak mungkin. Namun, wanita itu tetap merasa ada yang janggal dan bertanya apa yang sebenarnya ia pikirkan. Pria tersebut lalu bertanya balik, apakah wanita itu sungguh-sungguh percaya bahwa seseorang dengan peringkat D bisa menyebabkan hilangnya rekan-rekannya. Ia menambahkan bahwa sebaiknya wanita itu lebih realistis, karena ini bukanlah kasus yang dapat ditangani dengan pendekatan kepolisian biasa. Semua ini masih belum dapat diverifikasi, sehingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan bukti bahwa wanita tersebut mengetahui kejadian itu. Saat itu, pria itu menyatakan bahwa mereka mungkin saja termasuk dalam kelompok orang-orang yang menghilang, seperti beberapa pemburu yang dilaporkan tidak pernah kembali setelah memasuki portal tidak resmi. Mereka mencoba mendapatkan keuntungan dan hidup secara tersembunyi. Selain itu, sangat kecil kemungkinan bagi serikat kecil untuk memenangkan lelang atas portal tersebut. Namun, pria itu memintanya untuk menghubungi kembali jika ada penyelidikan lebih lanjut, lalu menyatakan bahwa ia akan pergi. Saat berjalan keluar, pria itu melihat dokumen dan membaca bahwa namanya adalah Shin Junio. Ia mengakui bahwa ia belum mengungkapkan seluruh kebenaran, karena kasus ini terasa berbeda dari yang lain. Situasinya menimbulkan firasat yang aneh.
Pertama, wanita itu tetap tenang sepanjang waktu. Padahal, ia tidak memiliki pengalaman menghadapi situasi seperti di dalam penjara, terlebih menyaksikan peristiwa tragis. Namun demikian, ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Masih ada beberapa hal yang belum terjawab. Mungkin saja itu berkaitan dengan kepribadiannya. Meskipun ia pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya, tetap saja ada sesuatu yang terasa janggal. Meskipun ia belum tahu pasti apa. Namun, itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Ia pun menegaskan bahwa ia akan menyelidikinya lebih jauh di lain waktu. Di tempat lain, sang tokoh utama berjalan menyusuri jalan sambil merenungkan apa yang telah terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Penjara itu tidak muncul dalam kenangan masa lalunya. Lebih aneh lagi, semua orang bisa melihat dengan jelas bukti pembelian lisensi portalnya yang tertera stempel asosiasi. Tetapi karena portal itu terdaftar sebagai belum dikonfirmasi oleh asosiasi, kemungkinan ada pihak yang meniru dokumen tersebut dan menipu Guild Fajar, atau bahkan asosiasi itu sendiri bisa saja terlibat. Yang paling ia khawatirkan adalah jika kasus ini hanya akan berdampak pada Guild Fajar. Pasalnya, jumlah orang yang dilaporkan hilang sudah menjadi persoalan yang serius. Walau ia belum tahu cerita lengkapnya, semua guild yang disebutkan dalam berita tampaknya memiliki satu kesamaan. Semuanya melibatkan pemain seperti Moon Duan. Bahkan sosok-sosok yang diramalkan menjadi pahlawan di masa depan. Ia kemudian menduga bahwa mungkin ada pihak yang mencoba menghapus keberadaan para calon pahlawan tersebut. Dengan kata lain, hal yang perlu ia lakukan sekarang adalah menyembunyikan kemampuannya. Terlebih lagi, ia adalah satu-satunya yang selamat dari insiden hilangnya para pemain. Jika ia bertindak mencurigakan, ia bisa segera dicurigai. Ia memiliki waktu 2 tahun sebelum pemilihan pemain pertama, dan selama waktu itu ia harus mempersiapkan diri, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, tanpa menarik perhatian. Saat melihat jendela sistem, ia menyadari ada kemampuan yang dapat digunakan. Ia menunjuk dengan jarinya dan menegaskan bahwa ia memilikinya, meskipun hanya bisa digunakan setahun sekali. Beberapa waktu kemudian, di sebuah hutan di tengah pegunungan, terdengar suara benturan dan percikan api. Seorang pemburu menyerang monster dengan pedangnya, tetapi makhluk itu mengangkat perisainya tepat waktu untuk menangkis serangan tersebut. Akibatnya, pedang si pemburu retak dan akhirnya patah. Ia tampak sangat gugup. Monster itu kemudian menyerang balik dan melemparkannya ke belakang. Namun, ia berhasil mendarat dan menancapkan pedang yang patah ke tanah untuk menghentikan momentum jatuhnya. Saat menatap makhluk itu, monster tersebut tidak memberinya waktu bersiap dan langsung menyerang. Ia berhasil menghindar dan mendarat di dekat rekan satu timnya, lalu menarik napas panjang. Saat itu, musuh kembali memandang mereka dengan tajam, bersiap untuk menyerang lagi. Mereka adalah entitas misterius yang disebut sebagai Tuhan Nol dengan bahaya level D, sebuah makhluk nul berperingkat tinggi yang memiliki kemampuan fisik jauh, melampaui makhluk biasa, bahkan lebih kuat dari seekor camar. Seorang pemburu berdiri, tangannya gemetar saat ia mengulurkannya ke depan. Ia bertanya-tanya mengapa makhluk sekuat ini bisa berada di dalam penjara bawah tanah berperingkat E. Bahkan, ia pun mempertanyakan keberadaan mereka di sana. Seorang pemburu lain berkata bahwa monster ini terlalu sulit untuk dihadapi. Burung camar raksasa itu tiba-tiba menerjang ke depan untuk menyerang. Namun, seorang pria dengan perisai bereaksi tepat waktu, bangkit, dan memblokir serangan tersebut. Tangannya bergetar akibat dampak yang luar biasa kuat, dan ia berteriak bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama. Namun, apapun yang terjadi, mereka harus berusaha setidaknya untuk memberikan sedikit kerusakan. Seorang pendekar pedang tampak ngeri. Ia menjelaskan bahwa makhluk ini adalah malaikat maut, dan meskipun berperingkat rendah, tidak sembarang monster bisa mendapat gelar tersebut hanya dari kekuatan fisiknya saja. Biasanya, monster dengan level ini akan rentan terhadap sihir, sehingga tim pemburu sangat bergantung pada pengguna sihir. Tetapi makhluk ini melawan semua logika. Para pemburu yang hanya mengandalkan sihir tingkat rendah mulai merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Kesombongan dan kebodohan mereka mungkin akan berujung pada kehancuran kelompok. Satu-satunya petarung jarak dekat yang mereka miliki adalah dealer kerusakan fisik. Namun, ia lemah dalam pertarungan jarak dekat dan senjatanya pun telah rusak. Tidak ada senjata tersisa. Meskipun Tank telah memerintahkannya untuk menyerang, dengan kaget ia mengakui bahwa ia telah merekrut terlalu banyak orang hanya karena harga dirinya. Ia bahkan mempekerjakan seorang penyihir yang ternyata menipunya. Namun, pria itu melihat sesuatu. Ia memperhatikan seorang pria muda, seorang asisten, yang sedang memotong batu ajaib menggunakan beliung. Ia tidak ikut bertempur, hanya mengumpulkan sumber daya seperti batu sihir, dan dipandang rendah sebagai tukang tanpa peran penting. Tiba-tiba sang pemburu menyadari keberadaan asisten itu. Mereka hampir mati, sementara asisten itu hanya menambang kristal. Namun, apa yang dilihatnya berikutnya sungguh mengejutkan. Beliung dan tangan sang asisten menghilang begitu saja ke udara. Ia bertanya-tanya,
Apakah itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu? Jika iya, kemampuan itu akan sangat berguna. Ia segera berteriak memanggil asisten tersebut. Asisten itu menoleh, dan ternyata dia adalah Juno. Sang pemburu dengan penuh semangat mendekatinya dan bertanya, apakah ia seorang pencipta, dan apakah ia bisa membuat pedang? Juno membenarkan. Pria itu pun menunjukkan pedangnya yang telah patah, dan meminta Juno untuk membuat pedang baru, sebaiknya yang kuat. Juno meminta maaf dan mengingatkan bahwa ia hanyalah seorang asisten, bukan pendukung utama. Pendekar pedang itu, dengan suara gemetar, mengatakan bahwa ini bukan saatnya untuk memperdebatkan peran. Jika mereka tidak bisa mengalahkan bos dungeon ini, maka mereka semua akan mati, termasuk Juno. Juno menarik napas panjang. Dengan enggan, ia menyetujui permintaan tersebut. Namun, ia mengajukan syarat. Setelah ruang bawah tanah ini berhasil dibersihkan, mereka harus melupakan tentang kemampuannya. Dan saat pembagian hasil, ia akan menerima bagian yang sama seperti pendukung lainnya. Mereka menyetujui persyaratan tersebut. Pria itu kemudian melihat senjata baru di tangannya dengan ekspresi tak percaya. Meskipun kualitasnya tampak biasa-biasa saja, senjata itu tetap memiliki potensi. Ia merasa lucu bahwa seseorang yang gagal sebagai pencipta dan kini hanya dianggap asisten, mungkin bisa menyelamatkan mereka. Juno hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa itu lucu. Senjata di tangan orang lain mulai berubah. Ia menyatakan bahwa senjata yang baik merupakan elemen penting untuk membersihkan ruang bawah tanah. Saat itu, sang protagonis menegaskan bahwa ia akan menjamin keberhasilan misi tersebut. Selama mereka memiliki elemen tersebut, mereka pasti bisa menyelesaikan ruang bawah tanah itu suatu saat nanti. Sementara itu, di Guild Overbalance, salah satu dari 3 guild terbesar di Korea, seorang gadis bernama Minhu berjalan menyusuri koridor dan berhenti di depan sebuah pintu besar. Ia mengetuk perlahan. Di dalam ruangan, Yunen yang duduk di meja kerjanya mempersilahkannya masuk. Minhu menyapanya dengan penuh hormat, menyebutnya sebagai guru rasa bersalah, dan memberitahukan bahwa asosiasi telah mengirimkan permintaan kerjasama. Ia menanyakan tentang kesalahan yang terjadi di level dungeon, dan Yunen membenarkan dengan menjelaskan bahwa permintaan tersebut tampaknya adalah kerjasama standar, namun dengan pembayaran seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tahan bertanya apakah mereka memiliki pilihan lain, karena saat ini sangat sulit untuk menemukan individu yang sudah terbangun, yaitu mereka yang mampu memasuki gerbang yang ditutup secara paksa. Namun, ia memperhatikan wajah yang familiar yang muncul dalam sistem berita tentang keberhasilan penyelesaian Dungeon Bug peringkat A. Ia mengenali wajah seseorang dalam foto tim penyerang tersebut. Dungeon Bug peringkat A itu muncul di Shrodon beberapa minggu lalu. Ia sempat dikirim ke lokasi dan berada di tempat kejadian, jadi ia yakin pernah melihat orang itu di sana. Data menunjukkan bahwa orang itu adalah seorang asisten. Walaupun dungeon baru sering muncul, kemungkinan terjadinya bug tetap rendah. Dan jumlah kasus selamat dari dungeon bug bisa dihitung dengan 1 tangan. Namun, asisten tersebut telah menjadi bagian dari tim yang memiliki penyintas bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Yunen terkejut dan berseru bahwa ini tidak mungkin hanya kebetulan. Hesu berkomentar bahwa tampaknya jumlah dungeon bug memang semakin meningkat akhir-akhir ini. Beberapa hari lalu, dungeon peringkat D tiba-tiba berubah menjadi dungeon peringkat B, dan seluruh tim penyerang tidak selamat. Pemimpin guild mengatakan bahwa asosiasi pemburu harus menghadapi berbagai permasalahan ini. Banyak pihak mengkritik asosiasi karena tanggung jawab menganalisis, memprediksi, dan mengumumkan level dungeon berada pada mereka. Tahan menutup matanya dan mengusap dagunya, tampak bingung. Ia memikirkan bahwa para anggota asosiasi pasti sedang berjuang keras. Ia juga berkomentar tentang meningkatnya jumlah individu yang memiliki kemampuan khusus, serta kebutuhan untuk membayar komisi tambahan demi memantau situasi untuk sementara waktu. Kemudian Tahan menanyakan tentang permintaan sebelumnya. Minhu menjawab bahwa ia sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan satupun pandai besi kelas tinggi. Namun, ia menerima sebuah senjata peringkat B dari pandai besi asal Jepang dan bertanya apakah Tahan ingin mengujinya. Tahan menjawab bahwa senjata apapun di bawah peringkat A akan hancur jika digunakan olehnya. Ia bangkit dari kursinya dan menyatakan bahwa banyak pandai besi telah menyerah. Ia pun menyuruh Minhu untuk terus mencari, karena jika tidak, semua senjata yang diterima akan tetap rusak saat diuji. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Seseorang masuk ke kantor dan melaporkan bahwa telah terjadi sesuatu. Tahan berdiri dan berjalan menghampiri sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Orang tersebut menjawab bahwa itu adalah pesan mendesak dari asosiasi, berkaitan dengan lokasi dungeon peringkat D, tempat para pemula biasa masuk sebagai tim penyerang bebas. Saat ini, ia menjawab bahwa peringkat ruang bawah tanah tersebut adalah C. Setelah mendengar hal itu, Tuan Han menahan napas sejenak dan berkata bahwa mereka tidak bisa kehilangan para pemula. Terlebih lagi, ini tampak seperti keadaan darurat. Maka, ia memutuskan untuk turun langsung ke lokasi. Mereka segera tiba di dekat gerbang tempat para jurnalis sudah berkumpul, menyadari kehadiran Guildmaster.
para jurnalis segera mengerubungi Tien dan memintanya berkomentar mengenai insiden di ruang bawah tanah. Mereka juga mempertanyakan apakah kehadirannya terkait dengan anggota guild yang menjadi bagian dari tim penyerang. Namun, Tien mengabaikan pertanyaan-pertanyaan itu dan langsung menghampiri seorang gadis yang sejak tadi tampak cemas. Gadis itu mengucapkan terima kasih atas kedatangannya secara pribadi dan langsung menanyakan situasinya. Tien menjelaskan bahwa tim penyerang terdiri dari 6 pemburu, 2 pendukung, dan 1 asisten. Namun, jumlah tersebut tampaknya tidak lagi relevan karena ruang bawah tanah itu kini dikategorikan sebagai peringkat C. Ia kemudian bertanya, sudah berapa lama mereka berada di dalam? Gadis itu menjawab, sekitar 2 jam. Tien menatap ke arah gerbang dan berkata bahwa ia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang masih selamat, tetapi ia akan melakukan segala cara dengan kemampuannya sendiri. Wanita itu membungkuk ringan dan kembali mengucapkan terima kasih. Kemudian Tien melemparkan sebuah kotak ke tanah dan mengulurkan tangan ke arah sekretarisnya. Sang sekretaris menyerahkan tas khusus yang memancarkan cahaya terang saat dibuka. Sebuah pedang muncul dari dalamnya. Wanita itu adalah seorang pendukung peringkat B yang ahli dalam membuka sub ruang, bahkan di area tertutup. Setelah itu, ia menyerahkan senjata tersebut kepada Tien. Dengan penuh tekad, Tien mengarahkan serangan kuat ke arah gerbang. Kemampuannya untuk melakukan invasi ruang, mengaktifkan retakan kecil yang dengan cepat membesar. Kemampuan langkanya memungkinkan ia untuk memaksa membuka jalur, bahkan menembus penghalang seperti gerbang ruang bawah tanah. Namun, saat berpindah ke dimensi lain, kemampuan ini juga memberikan dampak fisik pada penggunanya. Setelah serangan itu, pedangnya patah, lalu ia menyerahkannya kembali kepada Hesu, yang memintanya agar berhati-hati. Tien mengangguk dan memutuskan untuk masuk melalui celah yang telah terbuka. Di dalam ruang bawah tanah, ia segera berhenti dan mengamati sekeliling. Ia merasakan perubahan suhu serta meningkatnya kelembaban udara. Bau yang menyengat menunjukkan kemungkinan keberadaan makhluk reptil. Lantainya yang bersih menjadi pertanda bahwa tempat ini dihuni oleh monster yang cukup cerdas. Berdasarkan analisisnya, kemungkinan besar ini adalah kelompok manusia kadal, monster bertipe humanoid dan bersifat sosial, biasanya hidup dalam suku kecil dan memiliki tingkat kecerdasan yang sebanding dengan kekuatan tempurnya. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke ruangan berikutnya, mencoba menilai kekuatan dan jumlah kelompok monster tersebut sesuai dengan laporan awal. Namun, ia juga menyadari bahwa kemungkinan anggota tim penyerang sudah dalam kondisi genting. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar di kejauhan. Tien tidak bisa menahan diri membayangkan kemungkinan terburuk. Namun, sesampainya di lokasi, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Para pemburu tengah melawan monster dengan kerja sama yang sangat baik. Seorang gadis bahkan berhasil menembakkan anak panah yang menembus tubuh salah satu monster. Tien terkejut, mulai berpikir bahwa mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Namun, saat berikutnya, ia melihat salah satu monster berhasil menjatuhkan senjata milik seorang pemburu. Pria itu mendongak, wajahnya menunjukkan ketakutan, menyadari bahwa ia berada dalam bahaya besar. Serangan dahsyat itu membuat Tahan segera bergegas menolong, berpikir bahwa mungkin masih belum terlambat. Namun, tiba-tiba, manusia kadal meluncurkan serangan mendadak. Serangan itu berhasil diblokir oleh sebuah pedang yang muncul entah dari mana, membuat semua orang terkejut, termasuk sang pemburu. Napas Tahan menjadi cepat karena rasa takut. Sementara itu, sang tuan yang merasa bersalah dan tadinya hendak berlari menolong, berhenti dan berpikir bahwa mungkin ini adalah sihir. Namun, ia segera mengabaikan pemikiran itu setelah menyadari bahwa pedang tersebut adalah senjata yang diciptakan di Nadir. Ia masih penasaran siapa yang menciptakannya. Ia menoleh dan melihat sang asisten berdiri di dekat kristal. Tempat pedang itu muncul. Tatapannya beralih pada Tan, dan seketika mata Juno dan Tan bertemu. Juno kemudian melihat ke arah tim yang tengah bertarung melawan monster dan mulai menghitung mereka. Setelah menghitung, jumlahnya 9 orang. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Tahan dan menunjuk ke arahnya, menyebut bahwa Tahan adalah orang ke-10. Ia menjelaskan bahwa ini terasa aneh, karena ia sangat yakin hanya 9 orang yang memasuki tempat itu. Guildmaster mengernyit dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat itu, salah satu anggota tim mencoba memblokir serangan dari monster, tetapi kekuatan makhluk itu lebih besar hingga membuatnya terpental ke belakang. Sang penyihir segera bergegas menolong rekannya saat manusia kadal mengangkat pedangnya bersiap memberikan serangan penentu. Melihat hal itu, Tahan langsung khawatir dan segera bergerak menyerang, menghunus pedangnya. Sementara itu, Juno menatap kotak yang terbuka di depannya dan berpikir bahwa ia tak menyangka Yun Tahan akan datang langsung membantu mereka. Ia menyadari bahwa Tahan membawa senjata tambahan. Angin panas dari hantaman pedang Tahan menyentuh wajahnya, membuatnya harus menutupinya. Bilah pedang Tahan menyala dan ditekan dengan kuat ke pedang lawan, mematahkan pertahanan monster tersebut. Ia lalu memerintahkan para pemburu di belakangnya untuk mundur.
Sang penyihir membantu rekannya berdiri dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Setelah itu, Tahan berhasil melucuti senjata lawannya. Ia menyalakan kembali apinya dan melaju ke depan, memberikan serangan kuat. Tubuh monster itu segera dipenuhi bekas luka dalam jumlah banyak, dan cairan hijau mengalir deras dari tubuhnya sebelum akhirnya makhluk itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Tan menjelaskan bahwa meskipun senjata itu berperingkat B, potensi penuhnya belum tercapai. Ia mengangkat pandangannya dan melihat manusia kadal menyerang lagi. Tahan membela diri lalu melompat mundur, berhenti di samping Juno yang memanggil namanya. Juno bertanya, apakah hal seperti ini selalu terjadi setiap kali ia menggunakan keterampilannya karena tampaknya sangat menguras energi. Yang lain mulai bergegas ke arah monster. Pemimpin guild bertanya apakah Juno sedang mencari masalah. Saat itu, percikan biru muncul di depannya, membentuk wajah dan menciptakan senjata. Juno menyerahkannya dan berkata agar Tahan mengambilnya dan jangan merusaknya. Tahan melihat pedang itu dengan kaget karena senjata itu tampaknya diciptakan oleh Juno sendiri. Dengan satu gerakan, ia bisa melihat bahwa Juno adalah pencipta senjata yang sangat terampil. Ia memperhatikan beliung di tangannya dan bertanya, apakah Juno seorang asisten? Ia teringat bahwa para pendukung berpangkat rendah terkadang ikut serta ke dalam ruang bawah tanah sebagai tim pendukung. Namun, tiba-tiba, tokoh utama menyela pikirannya. Ia mengambil pedang patah dari tangan Tahan dan berkata bahwa ada syarat setelah mereka menyelesaikan eksplorasi. Dia harus melupakan keberadaan dan kemampuan Juno. Tahan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang baru dan bertanya, apakah Juno sungguh yakin bahwa ia bisa melupakan semua ini karena ia tidak menginginkannya. Menanggapi kata-kata itu, Juno mulai menghancurkan pedangnya dan berkata bahwa kalau begitu, sebaiknya Tahan benar-benar melupakan semuanya. Ia pergi dengan tekad dan menyingkirkan semua orang yang menghalangi turun membawa senjata kelas tinggi. Guildmaster menghela napas sambil berpikir bahwa senjata itu mungkin akan rusak setelah digunakan dengan kemampuan penuh. Namun, karena ia masih memiliki beberapa senjata cadangan, ia tidak merasa terlalu khawatir. Ia mengambil pedangnya dan menjawab bahwa ia memahami semuanya, lalu berjanji untuk melupakan hal-hal yang perlu dilupakan. Juno pun tersenyum dan menegaskan bahwa ia bisa mengejar tujuan itu. Guildmaster lalu bergegas menyerang, mendekati makhluk kadal dengan penuh amarah. Ia menyalakan pedangnya dengan api yang terang dan melancarkan serangan dahsyat, menyebabkan ledakan api besar di sekitar mereka. Monster itu menggunakan lebih banyak kekuatan untuk mencoba menahan serangan, tetapi pada akhirnya pedangnya retak. Ton awalnya mengira lawannya hanya berniat membalas serangan, namun ternyata senjatanya lebih dahulu rusak. Ia melihat pedangnya sendiri dan merasa bahwa kendalinya kali ini jauh lebih baik daripada biasanya. Ia pun bertanya dalam hati, apakah senjatanya memang sekuat itu? Tak lama kemudian, ia melihat Juno sedang mengumpulkan kristal. Saat itulah ia terkejut, karena Juno mampu mengendalikan kekuatan senjata yang bahkan melampaui peringkat B. Tiba-tiba, monster itu maju menyerang dengan pedangnya yang telah retak. Ia mengangkat senjata itu tinggi-tinggi, bersiap melancarkan pukulan terakhir. Ton bersiaga, merasa bahwa pertempuran ini akan menjadi ujian sejati bagi dirinya. Dengan penuh tekad, ia menyatakan bahwa ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan keyakinan itu, ia menusukkan ujung pedangnya ke bagian perut monster, membuat bilah api menembus tubuh makhluk itu, dan memancarkan cahaya menyilaukan. Tanpa membuang waktu, Guildmaster melompat dari bahu monster, kemudian meluncur ke atas dan menghujamkan pedang menyala itu tepat ke kepalanya. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang memilukan. Cairan berwarna merah keluar dari mulutnya, lalu tubuhnya ambruk ke tanah. Saat itu, Ton memperhatikan bahwa tak ada satupun dari mereka yang mengalami luka serius, dan ia merasa sedikit lega. Beberapa saat kemudian, seseorang memanggil namanya. Orang-orang di sekelilingnya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadirannya. Mereka dapat selamat karena bantuannya. Ia pun berjalan mendekat dan menyatakan bahwa tampaknya semua orang baik-baik saja, yang membuatnya lega. Salah satu pria menoleh kepada Juno dan berkata bahwa tanpa senjata miliknya, kemungkinan mereka tidak akan mampu bertahan. Mereka menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Guildmaster lalu menatap Ton dengan penuh rasa hormat. Ia mendekat dan bertanya mengenai namanya. Ton merasa heran mengapa hal itu penting. Namun Guildmaster menjelaskan bahwa saling mengenal nama akan memudahkan kerjasama di masa depan. Ia pun memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Yun. Sambil menutup ranselnya, Juno menoleh dan berdiri. Ia memperkenalkan dirinya, lalu menatap seorang pria di belakangnya dan menyampaikan bahwa ia akan memimpin para manusia batu menuju pintu masuk. Pria itu mengangguk, meskipun tampak sedikit kebingungan. Saat Juno hendak pergi,
Ton menahannya dan menawarkan diri untuk menemaninya menuju ruang tempat bos berada. Ia mengambil ransel dari tangan Juno, namun Juno menolak dengan mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang asisten. Guildmaster lalu menyerahkan ransel tersebut kepada pria lain, lalu menjelaskan bahwa sistem ruang bawah tanah tidak memungkinkan mereka keluar sebelum bos dikalahkan. Karena itu, ia menyatakan bahwa ia sendiri yang akan menangani hal tersebut. Ton menambahkan bahwa tidak ada satupun senjata yang benar-benar mampu menahan kekuatannya tanpa mengalami kerusakan. Bahkan senjata yang ia buat sendiri pun tidak terkecuali. Di belakang sosok monster kadal itu, pada saat yang tepat, Tahon melompat tinggi ke udara sambil mengayunkan pedangnya. Dengan satu serangan yang menyala, ia meluncurkannya kembali. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Monster itu, Saw, tampak gugup dan tidak sempat bereaksi sebelum akhirnya menerima serangan keras yang membuat salah satu lengannya terputus. Menyadari bahwa ia tidak mampu melawan balik, monster itu mengalihkan pandangannya ke arah Juno, yang sejak awal belum ikut bertarung. Juno pun segera meraih tombaknya dan menyerang ke arah monster tersebut. Namun, sang protagonis telah bersiap. Tepat sebelum serangan mendarat, ia mengangkat perisai di hadapannya, membuat monster itu tampak panik. Tokoh utama kemudian berkata dengan tenang, "Apakah ini yang kau sebut kesenangan? Menodongkan senjata ke arahku." Pada saat itu, Tahon muncul di belakang monster, dikelilingi oleh api yang menyala-nyala. Penguasa kadal itu tidak tahu harus berbuat apa. Ia terjebak dari dua arah. Sementara itu, orang-orang di luar hanya bisa menyaksikan dari jauh. Ketika mereka melihat warna gerbang berubah menjadi biru, mereka pun bersorak. Itu artinya gerbang telah terbuka. Sesaat kemudian, tim dari guild keluar dari portal. Para jurnalis segera mengerumuni Tahon, penasaran dengan apa yang terjadi di dalam penjara bawah tanah dan nasib dari penjaga bos. Mereka bertanya kepada Hisu, apakah ia terluka. Ia menjawab dengan tenang bahwa dirinya baik-baik saja, meskipun menyadari beberapa kekeliruan dalam tindakannya. Para anggota guild mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Seorang perempuan berkata bahwa jika bukan karena dia, mereka mungkin tidak akan selamat. Sementara itu, Junim menyerahkan semua sumber daya yang telah dikumpulkan kepada pria itu dan berkata bahwa karena pembayaran telah diterima, maka tugasnya sudah selesai dan saatnya ia pergi. Sang protagonis memberikan satu pandangan terakhir kepada tim sebelum berbalik dan pergi. Hanya meninggalkan satu wartawan yang berani mendekati pemimpin serikat dan bertanya bagaimana mereka bisa membersihkan ruang bawah tanah secepat itu. Sang pemimpin menjawab bahwa ia tidak melakukannya sendirian, tetapi saat menoleh ke belakang dan tidak melihat Juno, ia terdiam. Pria itu bertanya apakah benar dia yang melakukan semuanya. Para anggota pun sepakat bahwa mereka bisa menyelesaikannya berkat kerja sama tim. Salah satu prajurit berkata bahwa senjata mereka sudah hampir hancur, dan jika bukan karena pemimpin serikat, mereka mungkin sudah kalah sejak lama. Mendengar ini, Tahon menjelaskan bahwa mereka bisa bertahan berkat orang-orang yang terus membuat senjata untuk mereka. Pria itu menjawab bahwa ia sedang membicarakan sosok yang mendukung mereka dari belakang, seorang asisten yang ternyata juga adalah pencipta senjata. Prajurit itu tampak bingung, lalu bertanya kepada seorang gadis, apakah ia memiliki kemampuan yang dikatakan sebelumnya. Gadis itu ragu-ragu menjawab. Setelah mendengar itu, Tahon menoleh kepada rekan-rekannya dan bertanya, "Tidakkah kalian melihat siapa yang menciptakan senjata kalian?" Mereka memeriksa ransel masing-masing dan menyadari bahwa beliung mereka telah hilang dari tempat semula. Salah satu dari mereka berkata bahwa memang punya beliung, tetapi mungkin telah kehilangan atau meninggalkannya. Kenyataannya, mereka tidak ingat siapa yang membuat senjata itu. Tahon mulai bingung. Ia yakin telah membuat senjata untuk semua orang. Namun seolah-olah mereka semua lupa akan hal itu. Ia pun teringat bahwa Juniel pernah memintanya untuk melupakan segala hal tentang penciptaan senjata. Ia kini bertanya-tanya, apakah itu adalah bagian dari bayaran? Ia memanggilnya, namun tidak memahami apa yang salah. Setelah itu, dia melempar kotak senjata ke tangan pemimpin yang sedang berada di dekatnya, lalu segera berlari mencari Junio. Dia dan sekretarisnya hanya bisa menyaksikan dengan bingung. Ia terus berlari sambil melihat ke sekeliling, bertanya-tanya kemana Jansu pergi, bahkan sempat mempertanyakan apakah Jansu benar-benar menghilang. Tiba-tiba, dia berhenti. Juno ternyata ada di dekatnya, bersembunyi di balik dinding bata. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Tahan menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengejarnya saat itu juga. Beberapa anggota guild kemudian berlari mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. Ia berbalik kepada Hu dan berkata bahwa ia harus segera menemukan seseorang. Adegan selanjutnya memperlihatkan sang protagonis yang telah meninggalkan tempat itu.
Waktu berlalu hingga akhirnya ia tiba di hadapan pemimpin guild dan menyampaikan kabar bahwa ia telah menemukan lokasi Shin Juno. Disebutkan bahwa Juno telah masuk ke dalam sebuah ruang bawah tanah yang terletak dekat area SP sekitar pukul 1 siang, bersama sebuah kelompok yang beranggotakan 5 orang. Ia pun diberi pujian atas pekerjaannya yang hebat. Namun, Hisu mempertanyakan mengapa dia begitu tertarik pada protagonis. Tayan menatap tablet di tangannya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu?" Ia menjelaskan bahwa tentu saja, Junil adalah seorang pencipta. Jika bukan, sulit membayangkan bagaimana ia bisa meninjau ulang seluruh informasi dan strategi jenderalnya. Menurut catatan, ia hanya memiliki peringkat D, namun kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya jelas menunjukkan hal yang jauh lebih tinggi. Kemampuan penyamaran miliknya bahkan setara dengan keterampilan peringkat A-. Ia menggunakannya bukan hanya untuk menyembunyikan jati dirinya, tapi juga kekuatan senjatanya yang sesungguhnya. Sebagai seorang pencipta, ia seharusnya bisa naik level dengan mudah. Dan itulah yang akan diketahui Tayan ketika ia bertemu langsung dengannya. Pada saat itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sensasi ketika memegang pedang buatan Juno. Ia merasa bahwa ia bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa khawatir senjatanya akan rusak. Meskipun telah bertemu banyak pandai besi terbaik, senjata mereka tetap tak mampu bertahan. Setiap kali mereka memperkenalkan produk baru dengan penuh percaya diri, ia mencoba mengujinya dengan kemampuannya. Namun, ketika ia melepaskan serangan api kuat, senjata-senjata itu selalu rusak. Para pandai besi yang awalnya begitu yakin, akhirnya hanya bisa tertunduk frustrasi melihat hasil karya mereka hancur. Belum lagi, kebanyakan keterampilan penciptaan hanya terbatas pada jenis senjata biasa. Tapi Juno telah menciptakan sesuatu yang jauh melampaui batas tersebut, seolah-olah tidak ada batasan sama sekali. Kemungkinan besar, Juno belum pernah menggunakan kemampuan itu secara maksimal karena belum memiliki senjata yang tepat. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi di ruang bawah tanah dengan 5 orang adalah sekitar 4 jam. Kini, hanya tersisa 1 jam. Ia pun berdiri dan bertanya kepada Hisu apakah semuanya masih sesuai jadwal. Hisu menjelaskan bahwa sebelumnya ia dijadwalkan bertemu dengan Master Guild Kenmo, namun ia memilih membatalkannya karena ingin memastikan tidak ada peluang yang terlewatkan. Sementara itu, di dalam ruang bawah tanah, tim tersebut sedang bertarung melawan para orc. Mereka mengalami serangan di bagian perut yang membuat mereka tidak lagi mampu melanjutkan pertempuran. Menyaksikan kondisi rekan-rekannya yang telah terkapar, seseorang dalam tim itu terlihat sangat terkejut dengan kemampuan penciptaan yang digunakan dan mulai mempertanyakan apakah benar benda sehebat itu dibuat oleh seorang asisten. Kekuatan energi yang dikeluarkan bahkan diyakini mampu mengalahkan pemimpin musuh dalam satu serangan. Senjata itu setidaknya harus berada di peringkat C dalam hal kemampuan, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Ketika senjata itu hancur, dia berpikir bahwa semua sudah berakhir. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa sang asisten memiliki keterampilan yang luar biasa. Ia mempelajari teknik pedang dan tertawa, sambil berkata bahwa hal tersebut sungguh mengesankan. Ia belum pernah melihat pedang dengan kualitas setinggi itu. Ia menatap Jono dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Lalu, ia bertanya kepada gadis itu, apakah dia belum bergabung dengan guild manapun. Mungkin sebaiknya mereka merekrutnya ke dalam kelompok mereka. Gadis itu menjawab bahwa itu terdengar seperti ide yang bagus, meskipun ia merasa agak malu karena dirinya hanyalah seorang asisten. Ia kembali bertanya apakah itu benar, dan gadis itu tertawa sambil berkata bahwa ia memiliki mata yang tajam. Mendengar percakapan itu, sang protagonis menyadari bahwa ia bisa menggunakan mana jauh lebih banyak daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai berpikir tentang betapa kerasnya tim mereka telah berjuang, meskipun ruang bawah tanah itu sebenarnya bukanlah yang paling berbahaya. Ia kemudian berjalan menuju tempat di mana batu mana tumbuh dan meletakkan ranselnya di tanah. Dalam hati, ia berpikir bahwa jika saja ia memiliki lebih banyak, mana saat itu semuanya pasti akan berbeda. Di penjara bawah tanah itu, ia pernah merasakan sesuatu yang luar biasa, jumlah mana yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, setelah mengalahkan golem dan menggunakan semua mana miliknya, kekuatan itu tak pernah muncul kembali. Apa yang dirasakannya sekarang tidak lebih dari sekadar kebangkitan seorang pria dengan peringkat rendah. Namun, ia merasa lega karena tidak ada masalah dalam menciptakan senjata. Ia membuat sebuah beliung dan mengamatinya sambil berpikir bahwa siapa sangka kenangan masa lalu bisa begitu berguna. Kemampuan dasar seorang kreator adalah membuat barang-barang khusus dengan kualitas yang bergantung pada seberapa banyak mana yang digunakan. Meskipun kemampuan ini sangat intuitif, ada cara untuk meningkatkan efisiensinya.
Namun, hal itu masih belum sepenuhnya diketahui. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang, semakin tinggi pula kualitas barang yang ia ciptakan. Kekuatan dari kemampuan ini adalah dalam meningkatkan kualitas serta efisiensi penggunaan mana untuk menciptakan objek yang sama. Ia teringat bagaimana ia telah banyak berlatih demi memahami kemampuan tersembunyi ini, belajar dukungan, pelatihan materi, dan mengikuti pelajaran di lokakarya pembuatan senjata. Ia bahkan mencapai lebih dari yang ia harapkan. Ia mulai menambang batu mana dengan beliung yang baru dibuat, dan ia merasa belum tahu seberapa besar peningkatannya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, penggunaan mananya tampak sedikit lebih efisien, meskipun tetap belum cukup. Proses pembuatan dan penggunaan peralatan yang memengaruhi mana masih sangat mahal, sehingga ia belum mampu membelinya. Setidaknya, ia masih bisa membeli ramuan. Mana, satu-satunya item produksi massal yang bisa memulihkan mana. Namun, dengan gaji sebagai asisten, membeli ramuan itu pun tetap terasa berat. Ditambah lagi, tidak ada yang mau menyewa pendukung berperingkat rendah, jadi ia tak punya banyak pilihan. Ia membuka jendela sistem yang menampilkan kemampuan pasifnya, kemampuan penyerapan mana, dan berpikir bahwa hasilnya tidak buruk. Setidaknya, ia hampir mencapai target penyerapan sebesar 20%. Membersihkan beberapa ruang bawah tanah tidak cukup untuk melindungi daerah itu, apalagi efisiensi penyerapan yang sangat rendah, bahkan tidak mencapai 1%. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, pergi ke ruang bawah tanah jenis serangga. Itu satu-satunya cara untuk menyerap sejumlah besar, mana sekaligus. Dibandingkan dengan ruang bawah tanah lainnya, yang satu ini memiliki kapasitas penyerapan, mana beberapa kali lebih besar. Ia pun menjelaskan bahwa sebelum ia dapat melanjutkan, ia masuk tanpa bisa memprediksi tingkat kesulitannya. Ternyata, ada kesalahan dalam peringkat ruang bawah tanah tersebut. Terlebih lagi, akan menjadi lebih sulit baginya jika Tahon tidak ada di sana. Ia sempat mempertimbangkan untuk mencari ruang bawah tanah dengan bos peringkat C sebagai persiapan, karena kebangkitannya sebagai pemburu peringkat D sangat bergantung pada pemahaman tentang nilai penyerapan mana. Untungnya, tim berhasil membersihkan ruang bawah tanah dan keluar dengan selamat. Semua anggota saling berterima kasih atas kerja sama yang baik dan mengucapkan salam perpisahan. Protagonis menyadari bahwa tidak seorang pun menyebutkan apapun tentang kemampuannya. Ia merasa lega karena telah berhasil menghapus kenangan mereka. Namun, tiba-tiba, suara yang familiar memanggil namanya, membuatnya membeku. Ia segera berbalik dan melihat pemimpin Guild Overkill, mendekatinya bersama seorang sekretaris. Tahon bertanya apakah ia masih mengingatnya. Mendengar itu, sang protagonis sadar bahwa kemampuannya tidak berpengaruh pada Tahon. Ia pun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apakah kau akan percaya jika aku mengatakan aku tidak mengingatmu?" Tahon menyerahkan kartu namanya dan menjawab dengan tenang, "Tidak, aku tidak akan percaya." Protagonis menerima kartu tersebut dan bertanya mengapa Tahon datang ke tempat itu. Tahon menjawab bahwa ia ingin berbicara tentang sesuatu yang penting dan bahwa ia membutuhkan beberapa menit waktunya. Saat melihat informasi di kartu nama itu, protagonis menyadari bahwa Overkill adalah salah satu guild terbaik di Korea, sebuah guild yang tidak mungkin bisa ia masuki. Namun, jika guild sebesar itu mencarinya, pasti ada alasan di baliknya. Setelah memasukkan kartu ke sakunya, ia berkata bahwa ia sedang terburu-buru untuk menghadiri rapat penting. Namun, Tahon tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ia meletakkan tangan di bahunya dan berkata dengan tenang, "Kau tidak akan menyesali ini. Percakapan ini tidak akan memakan waktu lama, dan aku akan mentraktir makan malam." Sang protagonis menanggapi dengan nada menyindir. "Kalau begitu, jadi pemimpin guild membuatmu punya banyak waktu luang, ya?" Meski merasa tidak nyaman, ia tahu perlu mencari tahu lebih jauh, terutama tentang bagaimana kemampuannya bisa gagal digunakan. Sambil berjalan melewati Tahon, ia akhirnya menyetujui pertemuan itu. Dengan syarat, percakapan harus singkat. Tahon tersenyum dan menyanggupi. Mereka tiba di sebuah restoran dan duduk di ruang pribadi. Saat hidangan mulai disajikan, sang protagonis langsung bertanya, "Kenapa seorang pemimpin guild tertarik berbicara dengan pemburu peringkat D? Aku ragu kau hanya sedang iseng." Tahon menjawab serius, "Dari apa yang kulihat, Juno adalah seorang berserker. Dengan kekuatan sebesar itu, ia membutuhkan senjata yang mampu menahannya. Bagian terpenting dari seorang berserker adalah menemukan penyuplai senjata yang cocok. Aku sudah berkeliling ke banyak tempat, dari pandai besi terbaik hingga pembuat senjata legendaris yang masih tersisa. Uang dan waktu bukan masalah, tapi tidak satu pun dari mereka bisa membuat senjata yang mampu menahan kekuatanku. Kecuali satu." Tahon menatapnya dalam-dalam dan melanjutkan, "Pedang yang kau buat adalah satu-satunya yang tidak hancur di tanganku."
Protagonis akhirnya memahami sesuatu yang penting, bahwa Tahon, sebagai seorang berserker, tampaknya memiliki kemampuan pembatalan terhadap efek tertentu. Ia menyadari bahwa ia telah ceroboh. Kemampuannya tidak berhasil pada pemburu tingkat tinggi seperti Tahon. Ia harus lebih berhati-hati ke depannya. Tahon kemudian memanggil namanya dan dengan ekspresi serius berkata, "Sekarang, aku ingin bertanya sesuatu padamu." Taton langsung mendekati Juno dan bertanya apakah ia tertarik untuk bergabung dengan guildnya. Hal itu mengejutkan Hiizu, terlebih ketika Taton menyatakan bahwa ia sudah mengetahui jika Juno belum menjadi anggota guild manapun. Ia menambahkan bahwa jika Juno bergabung, maka ia akan menerima perawatan terbaik. Sebagai tambahan, mereka bersedia membayar biaya masuk sebesar 10 miliar won secara terpisah, serta menawarkan kontrak 1 tahun dengan pembagian dividen, dan kenaikan 10% untuk setiap pembaruan kontrak. Namun, sebelum Taton sempat menyelesaikan penawarannya, Juno berdiri dari kursinya dan meminta maaf. Ia berkata bahwa untuk saat ini, ia tidak berencana untuk bergabung dengan guild manapun, sehingga ia harus menolak tawaran tersebut. Jika tidak ada hal lain, Juno mengucapkan terima kasih atas hidangan yang disajikan, tersenyum tipis, lalu meninggalkan ruangan itu. Hizu berteriak, mencoba menghentikannya. Ia bertanya mengapa Taton memberikan tawaran sebesar itu, karena ia yakin pasti ada alasannya. Taton hendak menjelaskan sesuatu mengenai kondisi Juno, namun Hizu menyela. Ia berkata bahwa jika seseorang pernah merasakan hal yang sama seperti yang dialami Juno, mereka pasti tidak akan bicara seperti itu. Ia menambahkan bahwa sudah lama sejak ia merasakan teriakan senjata di medan tempur, dan dengan senjata seperti itu, ia merasa bisa melakukan apapun. Tapi tentu saja, bukan hanya karena perasaan itu ia membuat tawaran tadi. Taton lalu bertanya kepada Hiizu, berapa banyak senjata kelas atas yang telah hancur dalam setahun terakhir, angka yang tidak masuk akal. Ia bahkan rela menghabiskan uang demi membeli senjata, meski akhirnya rusak karena tidak mampu menahan kekuatan penggunanya. Jika senjatanya bukan dari kelas tertentu, para pemimpin guild tidak akan bisa menggunakan kemampuan mereka secara maksimal. Setelah memikirkannya, Hizu setuju. Ia mengatakan bahwa jika benar ada seseorang yang dapat melampaui batasan itu, maka harga kontrak sebesar itu bukanlah masalah. Tapi, untuk saat ini, tampaknya belum ada orang seperti itu. Seseorang yang bahkan tidak bisa dianggap yang terbaik. Namun, Taton tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Ia berkata, Juno pasti bisa. Hizu terkejut, namun Taton melanjutkan, mengatakan bahwa karena itu, apapun yang diminta Juno, ia bersedia menuruti. Ia ingin merekrut Juno dengan cara apapun. Waktu pun berlalu. Tokoh utama berjalan menyusuri jalan, masih tidak percaya telah menolak tawaran dari guild sehebat itu. Yun Taton bisa saja sangat membantunya. Tapi, ia merasa semuanya masih terlalu cepat. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah bersabar. Ia yakin, suatu saat nanti, ia akan bertemu mereka lagi. Sementara itu, di sebuah ruang bawah tanah yang tidak diketahui lokasinya, beberapa mayat goblin tampak berserakan di lantai. Seorang pemburu berdiri di sana, tubuhnya gemetar, napas terengah, sementara rekannya mengalami luka parah. Ia menatap pria yang bertanggung jawab atas semua itu, lalu bertanya siapa dia sebenarnya. Pria itu menancapkan pedangnya ke tubuh sang pemburu, lalu berkata bahwa lucu sekali. Di saat-saat seperti ini, orang-orang biasanya merengek dan memohon untuk diselamatkan. Tapi orang yang ingin menjadi pahlawan, dia berbeda. Dengan senyum dingin, pria itu menatap korban terakhir. Anak laki-laki itu bertanya mengapa pria tersebut tiba-tiba membunuh mereka dan merebut trofi itu. Namun, pria itu hanya menjawab bahwa itu bukan alasan utamanya. Ia hanya merasa bosan dan tidak ingin memberitahu alasannya. Sambil mencabut pedangnya dari mayat, pria itu berkata, menceritakan sesuatu kepada orang yang akan mati tidak ada gunanya. Tapi, kalau kau bisa mengalahkanku, mungkin aku akan memberitahumu. Ia melemparkan pedang ke bahunya sambil tersenyum, lalu berkata, ayo, datanglah cepat jika kau tidak ingin mati. Sang pemburu menggertakkan giginya. Ia berpikir dalam hati, dia tahu lawannya bukan orang sembarangan, seseorang yang sulit dikalahkan. Jika dia terus menjaga jarak, dia akan mati. Maka dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk menutup celah dan menyerang ke depan. Meskipun air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia menangis, karena tahu bahwa ia harus melakukannya, bahkan jika harus kehilangan lengan atau kakinya. Sebagai respons, pria itu mengangkat pedangnya, menangkis serangan yang datang dengan keras. Sang pemburu berteriak, mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia mulai melancarkan serangan-serangan baru, namun semuanya ditepis. Percikan api berterbangan dari pedang yang saling beradu. Tiba-tiba, pria itu menjatuhkan senjatanya. Tangan sang pemburu terangkat tinggi,
tak sempat bereaksi. Dalam keterkejutan, ia hanya bisa melihat pedangnya terlepas, dan saat itu juga lawannya menendangnya dengan kekuatan penuh. Tubuhnya terlempar ke seberang aula, menghantam dinding, lalu jatuh gemetar kesakitan. Dengan suara lemah, ia berkata bahwa ia sedih. Ia menyeret pedangnya di tanah. Pria itu dengan nada dingin berkata bahwa sang pemburu memang mengajukan diri untuk pertarungan ini, sebuah duel dominasi antar pahlawan peringkat 1. Namun ia tidak menyangka bahwa lawannya akan seperti ikan kecil. Meski begitu, keberanian yang ditunjukkan tetap layak untuk dihargai. Bayangan pria itu muncul di atas tubuhnya yang terbaring. Sang pemburu memohon pengampunan dengan air mata di mata, memohon belas kasihan. Namun pria itu tak menunjukkan rasa iba. Ia mengangkat pedangnya, tersenyum, lalu berkata bahwa ia akan mengurusnya sekarang. Dengan satu tebasan fatal, darah menyembur deras. Ia menatap tubuh sang pemburu dengan kecewa, berkata bahwa ia sempat berharap pertarungan ini akan menantangnya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun, nyatanya ini bahkan bukan pemanasan baginya. Ia menatap wajah sang pemburu dan berkata bahwa ketidakadilan itu memang menyakitkan. Namun, tak perlu khawatir. Ia akan memastikan bahwa orang-orang akan berkata bahwa si pemburu telah gugur dengan gagah berani melawan bos ruang bawah tanah dan mati sebagai pahlawan. Lalu ia mengambil ponsel, memotret tubuh sang pemburu, dan berkata sambil tersenyum bahwa hal seperti ini sudah umum di ruang bawah tanah berperingkat horor. Setelah selesai, ia melihat foto-foto itu dan berkata, "Tidak buruk, koleksiku bertambah." Ia menggulir gambar-gambar lain, mayat-mayat sebelumnya. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa seluruh hidupnya memang didedikasikan untuk mengumpulkan. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang membuatnya menggigil. Sebuah rasa tidak nyaman merambat di tulang belakangnya. Ia menggerutu pada pendeta yang berada di dekatnya, menyuruhnya berhenti menyembunyikan energi menjijikan itu. Pintu aula terbuka. Pendeta itu masuk sambil tersenyum dan melambaikan tangan, meminta maaf karena terlambat. Ia menjelaskan bahwa ia sedang terburu-buru karena mendengar ada komponen berharga di sana. Sang eksekutor menarik pedangnya dari tubuh sang pemburu dan menjawab dingin, "Tak ada apa-apa di sini, hanya orang bodoh." Namun sebelum pendeta itu selesai berbicara, pria itu berjalan melewatinya dan dengan ancaman bertanya, apakah kata-katanya tadi berarti ia ingin menantang sang eksekutor. Pendeta itu tampak kesal dan menyebutnya sensitif, lalu menyuruhnya membersihkan tempat itu. Sambil menggunakan kemampuannya, sang pendeta menyetujui bahwa ia memang ahli dalam hal itu. Dengan ekspresi muram, ia mengingatkan bahwa sang eksekutor telah berjanji akan mengirimnya setelah seorang hunter peringkat S, karena kesadaran itu, apapun itu. Meski harus membunuh mereka, ia tak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, jika ia mengikutinya hanya karena alasan itu, pendeta itu mendekati tubuh sang pemburu, menciptakan lingkaran sihir di atasnya, dan meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia berkata akan segera menghubunginya. Saat itu, cahaya mulai muncul dari luka di tubuh sang pemburu. Mayat itu terbaring diam, dan seseorang bertanya dengan suara lirih, "Siapa kali ini?" Tiba-tiba, dari tubuh sang hunter yang telah gugur, muncul cakar besar, tanda kebangkitan sebagai sesosok monster. Pendeta yang menyaksikan kejadian itu tersenyum dengan rasa kagum. Ia menyebut makhluk itu sebagai anak kecil, lalu berseru gembira. Benar, dia memang monster sejati. Sebuah sosok humanoid tinggi dengan tubuh yang menyala oleh energi muncul di hadapannya. Waktu terus berlalu, dan hari baru pun dimulai. Para penjaga asosiasi serta penonton yang penasaran berkumpul di sekitar gerbang yang terbuka. Junio, yang baru tiba, melihat seseorang yang dikenalnya dan memandangnya dengan tatapan tidak suka. Tahan, yang juga berada di sana, menyesuaikan posisi topinya dan bertanya, apa dia benar-benar ada di sini? Keheningan sejenak menggantung di antara mereka. Setelah jeda pendek, sang protagonis bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tahan menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa ia memiliki penglihatan yang tajam dan langsung mengenalinya saat melihat senjata yang dibawanya. Ia menambahkan, aku hanya tahu satu orang yang membawa senjata seperti itu. Sang protagonis tampak tidak percaya dan hendak bertanya lebih lanjut. Namun seseorang dari tim mereka memanggil, memberitahu bahwa waktunya sudah tiba. Tahan melewatinya sambil menyarankan agar mereka segera masuk ke dalam penjara bawah tanah. Sang protagonis menggumam, aku tahu suatu saat kita akan bertemu lagi, tapi tak menyangka secepat ini. Ia akhirnya memutuskan menerima situasinya dan menyesuaikan rencana. Mereka kemudian melewati gerbang dan menemukan diri mereka di sebuah gua luas. Tahan bertanya mengapa Junsu tidak bergabung dengan guild. Junsu menjawab singkat bahwa ia sudah menolak dan tidak ingin membicarakannya lagi. Salah satu pria dalam tim bertanya, kalian dengar tentang gerbang yang dilelang pagi tadi di Chunin? Yang lain menjawab, ya, kudengar Gil Haiham memenangkannya. Temanku ada di sana dan katanya mereka menawar sangat tinggi, jadi tidak ada yang berani bersaing.
Junwoo tampak penasaran dan mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar menemukan sesuatu di sana. Tahan bertanya, kau tertarik membeli gerbang? Kalau kau bergabung dengan guild, kau bisa dengan mudah dapat akses ke gerbang khusus, bahkan yang di atas peringkat B. Dia menjelaskan bahwa bergabung dengan guild bukan hanya soal sumber daya, tetapi juga status. Guild besar memiliki hak istimewa tertentu yang tidak dimiliki individu. Seorang pemburu yang tergabung dalam guild bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, serta hadiah yang menguntungkan. Lebih dari itu, mereka mendapat akses ke gerbang-gerbang khusus yang biasanya memerlukan kekuatan dan koneksi politik. Tahan menambahkan bahwa Junwoo mungkin memiliki tujuan sebagai orang yang telah terbangun, dan apapun itu akan lebih mudah tercapai jika bergabung dengan Overkill. Ia tidak mengerti mengapa Junwoo terus menolak. Dengan tegas, sang protagonis menjawab, itu bukan urusanmu. Ia paham alasan Tahan bersikap seperti itu. Mungkin karena tidak ada yang pernah menolak tawaran bergabung dengan Overkill sebelumnya. Maka, untuk memperjelas, ia berkata, aku tidak akan bergabung dengan guild manapun, dalam kondisi apapun. Ucapan itu mengejutkan Tahan. Ia terdiam sejenak, berpikir, mungkinkah penolakan itu karena luka yang dialaminya setelah kehancuran Dawn Guild? Waktu terus berlalu, dan mereka tidak bisa menyerah. Tim pemburu muda itu melanjutkan perjalanan mereka, melangkah maju melalui gua penyihir. Di bagian depan, cahaya dari tongkat sihir mulai menerangi jalan yang gelap. Mereka melihat sekeliling dengan waspada, hingga tiba-tiba seorang pria menabrak sesuatu dan berseru, "Apa ini?" Ia menyentuh sesuatu yang terasa seperti benang halus di antara jari-jarinya. "Apakah ini jaring laba-laba?" Gumamnya. Gadis di belakangnya segera mengangkat stafnya, menambah cahaya ke arah sekeliling. Pemimpin remaja mereka pun melangkah maju dan berkata, kita telah memasuki wilayah monster itu. Kini mulai tampak jelas bahwa sebagian besar pemburu dalam kelompok ini adalah pemula. Oleh karena itu, sang pemimpin memberikan penjelasan singkat. Meskipun mereka semua telah membaca laporan sebelumnya, kenyataan di lapangan jauh lebih menegangkan. Legiun laba-laba pun mulai bermunculan. Masing-masing makhluk memiliki tingkat kesulitan rendah, namun keunikan mereka adalah hidup secara berkelompok. Berdasarkan analisis pengintaian, diperkirakan ada sekitar 50 ekor laba-laba, jumlah yang tidak bisa dianggap remeh. Para pemburu pun diperingatkan tentang bisa lumpuh yang terdapat pada taring makhluk tersebut, dan mereka diingatkan untuk tidak membiarkan diri tergigit. Tahan. Salah satu pemburu berpengalaman, berjongkok, menarik pedangnya dari kotaknya, lalu menoleh ke Janso. Ia berkata bahwa monster-monster itu akan segera muncul dan menyarankan agar Janso tetap berada di dekatnya. Protagonis dengan senyum sarkastik menjawab, kau tak perlu khawatir soal asistenmu, lebih baik siapkan dirimu untuk bertarung. Namun, Tahan menanggapinya dengan serius. Semua unit tempur punya tanggung jawab untuk melindungi dukungan dan bantuan, tak peduli keterampilan atau situasinya. Itu aturan dasar yang harus dipegang semua pemburu. Junwoo, dengan ekspresi tidak puas, membalas, tak ada orang lain yang menganut prinsip seperti itu lagi. Namun ucapannya terputus oleh teriakan dari anggota tim yang mengumumkan kedatangan makhluk tersebut. Suara-suara itu kian keras. Semua orang segera bersiap. Mereka menatap ke langit-langit saat suara tajam dari cakar laba-laba mulai menggema. Makhluk-makhluk itu bergerak bersama dinding dan langit-langit. Ketika para monster terlihat, sang pendekar pedang gemetar ketakutan. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengingat kembali pelatihan mereka, bahwa jika mengikuti taktik dengan benar, mereka pasti bisa menang. Legiun laba-laba akhirnya muncul. Meskipun secara individu diklasifikasikan sebagai makhluk berperingkat E, dalam kelompok mereka menjadi ancaman berperingkat D karena jumlahnya yang banyak. Sekelompok laba-laba maju cepat dan para pemburu bersiap menghadapi mereka. Sang pendekar pedang mengambil sikap stabil, lalu menjatuhkan satu ekor laba-laba dengan serangan yang tepat. Ia menggertakkan giginya dan kembali menyerang. Sementara itu, seorang pemburu lain memblokir monster dengan perisainya, mengonsentrasikan energi, lalu mengusir mereka dengan pukulan kuat. Seorang penyihir menggunakan sihir dari stafnya, menciptakan percikan cahaya yang menusuk musuh dari kejauhan. Tahan, yang mengamati pertempuran, menyimpulkan bahwa meskipun para pemburu ini masih pemula, mereka menunjukkan performa yang baik. Hal itu sedikit mengurangi kekhawatirannya. Namun, ketika Junwoo yang berada di sisi koridor, melihat sesuatu dan menunjuk, perhatian Tahan segera teralihkan. Junwoo berkomentar, sepertinya jumlah mereka lebih banyak dari yang kita perkirakan. Beberapa laba-laba kemudian melompat dari langit-langit dan menyerang kelompok pemburu. Tahan segera mengaktifkan kemampuannya. Ia mengayunkan pedang yang menyala, membakar banyak makhluk sekaligus. Tubuh-tubuh laba-laba itu hangus dan jatuh ke tanah. Ia terus menyerang, menyadari bahwa daya tahan para laba-laba ini lebih rendah dibandingkan monster lain. Hanya dengan sedikit energi dari pedangnya, ia bisa mengalahkan mereka, bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya.
Ini membuatnya bisa mempertahankan kondisi senjatanya tetap utuh. Namun di tengah kekacauan itu, terdengar teriakan minta tolong. Dari arah yang berbeda, 3 anggota tim dikepung oleh sekelompok besar laba-laba, membuat pertempuran menjadi semakin sulit. Pemimpin tim berseru bahwa jumlah musuh jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Siapa yang melakukan pengintaian? Bukankah hanya ada 50 laba-laba? Ini ada ratusan. Serunya dengan nada panik. Situasi semakin memburuk ketika sang penyihir mengumumkan bahwa ia kehabisan mana. Bertekad untuk membantu, Tahan berlari ke arah mereka sambil memanggil Juno untuk mengikutinya. Namun, sang protagonis justru berlari ke arah berlawanan. Akan lebih baik jika aku membantu dari sisi lain, katanya singkat, lalu segera bergabung dengan kelompok lainnya. Tahan berhenti sejenak, bingung saat melihat Juno berjalan langsung ke arah kumpulan monster. Ketika seekor laba-laba melompat untuk menyerangnya, Tahan berteriak khawatir dan berlari mengejarnya, berpikir bahwa Juno akan terluka jika tidak menggunakan energi pada pedangnya. Namun, Juno tiba-tiba berhenti. Ia menutup matanya sebentar, dan ketika membukanya, iris matanya telah berubah warna, memantulkan cahaya jaring laba-laba yang menggantung di langit-langit gua. Dalam sekejap, sebuah pedang tajam muncul dan menembus tubuh laba-laba yang menyerangnya. Tahan tercengang saat melihat tubuh laba-laba itu jatuh di kaki Juno, yang tampak tenang dan mulai menganalisis situasi. Di antara semua senjata yang bisa kuciptakan sekarang, pedang ini memiliki kualitas tertinggi, gumam Juno dalam hati. Akan lebih efisien jika aku membuat beberapa sekaligus dan menggunakannya bersamaan. Tapi, dengan sisa manaku saat ini, itu tidak mungkin. Dengan satu gerakan kecil, ia menarik pedangnya dari tubuh laba-laba. Ia menunjukkannya ke depan dan berpikir bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik. Saat itu juga, pedang itu naik ke udara dan mulai berputar di sekelilingnya, menunggu perintah. Mengamati sekitar dan melihat posisi monster, Juno berbalik, menunjuk ke arah mereka, dan melemparkan pedang itu. Saat mendekati target, pedang itu menembus satu laba-laba, lalu berpindah ke yang berikutnya, memotong cepat hanya dengan jentikan jarinya. Tangan Juno mengendalikan pedang itu dengan presisi tinggi, menyapu gua dengan amarah dan kecepatan luar biasa. Pada satu titik, ia mengangkat jarinya ke arah langit-langit, menunjuk ke kumpulan laba-laba yang tersisa. Pedang itu langsung melesat dan berputar seperti tornado, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Saat pertempuran selesai, Tahan menatap Juno dengan takjub, melihat banyaknya tubuh laba-laba yang tergeletak di sekeliling mereka. Tahan kemudian melihat ke arah pedang yang tertancap di tubuh seekor laba-laba. Ia bertanya-tanya apakah itu semacam teknik serangan kelas tinggi. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pedang itu mulai larut dan menghilang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Juno telah mengalahkan puluhan laba-laba dengan teknik materialisasi senjatanya. Tahan bahkan tidak menyadari bahwa seorang penyokong bisa bertarung sekuat itu. Menyadari tatapan Tahan, Juno menunjuk ke arah kelompok lainnya. "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau tadi bilang ingin membantu mereka?" katanya singkat. Tahan tersadar kembali akan tujuan awalnya. Ia menoleh dan melihat rekan-rekannya hampir tidak sanggup berdiri. Menyadari bahwa situasinya genting, ia segera mengaktifkan kemampuannya dan berseru, "Kita bicarakan ini nanti, setelah semua selesai." Namun, sebelum pergi, Juno memanggilnya dan menunjuk ke beberapa tubuh di belakang mereka. "Rawat mereka. Lagi pula, bukan aku saja yang bertarung di sini." Tahan menurunkan topengnya, merenung sejenak, lalu menunduk dan mulai membakar tubuh-tubuh itu. Pertempuran pun segera berakhir. Para anggota tim berkumpul untuk beristirahat. Salah satu pemburu mengucapkan terima kasih kepada Tahan atas bantuannya dan mengatakan bahwa mereka semua bisa selamat berkat dirinya. Tahan tampak sedikit terkejut. "Awalnya aku merasa kau terlihat familiar," katanya. "Tapi siapa yang akan menyangka kalau kau adalah master dari Guild Overkill?" Tahan tersenyum dan meminta maaf karena tidak mengungkapkan identitasnya lebih awal. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin menjelajahi dungeon secara diam-diam. Sang penyihir tampak sangat senang mengetahui jati diri Tahan dan mengucapkan terima kasih. Dengan penuh kekaguman, ia berkata bahwa sangat luar biasa menyaksikan Tahan mengatasi semua tantangan di dalam dungeon. Ia pun dengan sedikit rasa malu bertanya, apakah ia boleh berfoto bersama Tahan. Namun, sebelum ia menyelesaikan ucapannya, seorang pemburu yang baru kembali bersama Juno menyela percakapan dan dengan suara lantang mengumumkan bahwa mereka telah kembali. Penyihir itu tampak kecewa karena merasa kehilangan kesempatan emas tersebut. Tahan hanya tersenyum dan meminta maaf atas keterlambatan mereka. Mereka kemudian mulai mengumpulkan sumber daya tambahan di area sekitar. Tampaknya tidak ada monster yang tersisa. Tahan menunjuk ke sebuah koridor gelap dan berkata bahwa ada jalur lain di sana. Ia merasa mereka masih bisa melanjutkan penelusuran. Namun, sang pemimpin tim menggeleng dan berkata bahwa menurutnya mereka tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk melanjutkan pembersihan dungeon. Meskipun keputusan itu mengecewakan,
mereka harus menyudahi perjalanan di sana. Pendekar pedang terkejut dan berseru, "Kita sudah begitu dekat, mengapa kita tidak lanjut saja?" Namun, pria itu berdiri dan menyilangkan tangan di dada. Ia berkata bahwa jumlah laba-laba yang mereka temui, struktur dungeon, serta kondisi geografisnya sangat berbeda dari laporan intelijen yang mereka miliki. Ia menjelaskan bahwa dungeon sebenarnya adalah portal yang terpisah dari dunia mereka, tempat yang dihuni oleh makhluk aneh dan memiliki ciri geografis yang tidak dapat ditemukan di bumi. Konsep tentang dungeon dan makhluk yang muncul di dalamnya belum sepenuhnya dipahami. Karena itu, informasi awal tentang sebuah dungeon sangat penting, meski seringkali diabaikan. Banyak individu belum pernah menjelajah dungeon sebelumnya dan tidak memiliki pengalaman untuk beradaptasi di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan atau dalam kasus terburuk, korban jiwa. Dari sinilah para penjelajah muncul. Mereka adalah individu yang memiliki kemampuan pendeteksian atau penyamaran yang unik, yang kemudian membentuk kelompok dan mulai mengumpulkan informasi tentang dungeon-dungeon dengan peringkat tinggi. Melalui proses pengintaian yang akurat, yang biasanya memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 98%, mereka dikenal sebagai para penjelajah. Namun, kali ini, kesalahan intelijen tampaknya tidak dapat diabaikan begitu saja. Mungkin saja ini adalah kasus salah klasifikasi dungeon. Pendekar pedang tampak bingung dan ingin menyampaikan pendapatnya, tapi pandangannya kemudian beralih kepada Tahan. Ia bertanya apakah, dengan kehadiran Guildmaster seperti Tahan, mereka masih memiliki peluang untuk melanjutkan. Tahan menjawab bahwa ia memahami keinginan mereka untuk menyelesaikan dungeon, tetapi kehadirannya saja tidak akan cukup. Tanpa kehati-hatian, semua anggota tim bisa berada dalam risiko besar. Salah satu anggota tim muda tampak frustrasi. Ia menyatakan bahwa dirinya sangat ingin menyelesaikan dungeon itu karena memiliki alasan pribadi. Ia bertanya, apakah benar-benar tidak ada kemungkinan? Gadis itu pun mengungkapkan rasa frustasinya. Ia mengatakan bahwa ia juga ingin menyelesaikan dungeon, tetapi mempertanyakan, apa yang lebih penting dari keselamatan kita? Jika kita masuk ke ruang bos, tidak akan ada jalan kembali. Ia tidak ingin mundur, tapi mereka perlu melaporkan situasi ini terlebih dahulu. Pemimpin serikat akhirnya ikut bicara dan menyatakan bahwa ia setuju dengan keputusan pemimpin tim. Tan menatapnya dengan ekspresi bingung, lalu menyatakan bahwa meskipun ia berada di sana untuk mempelajari segala sesuatu, ia tetaplah anggota kelompok. Jika pemimpinnya memutuskan untuk melanjutkan pembersihan ruang bawah tanah, ia tidak memiliki alasan untuk menolak. Namun, jika ia ingin mempelajari semua yang perlu dipelajari sebelum memasuki ruang bos, maka itu juga perlu dipertimbangkan. Ia kemudian melirik Jonel, yang mengangguk setuju. Pria itu membungkuk sambil berkata bahwa ia akan mempercayainya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia mulai berbicara tentang kemungkinan Tan menjadi pemimpin tim. Namun, Tan menolaknya dengan halus dan memintanya untuk tetap memimpin. Pria itu menyetujui dan mengumumkan bahwa mereka akan bergerak maju. Saat mereka melintasi koridor besar, mereka tiba di depan sebuah set pintu besar. Pemimpin kelompok itu berhenti dan memberitahu mereka bahwa ia yakin mereka telah mencapai ruang bos. Ia kemudian memberikan beberapa instruksi akhir. Ia menjelaskan bahwa bos penjara bawah tanah ini adalah Ratu Laba-Laba Legiun, makhluk peringkat D+, dengan tingkat pertarungan yang cukup tinggi. Meskipun begitu, bos ini dianggap relatif mudah, karena lebih berfokus pada melahirkan Laba-Laba Legiun. Namun, informasi tersebut hanya berdasarkan laporan awal, dan tidak ada yang tahu dengan pasti makhluk seperti apa yang sebenarnya berada di balik pintu itu. Pemimpin itu lalu mendorong pintu perlahan terbuka. Cahaya menyinari ruangan tempat mereka akan bertarung. Saat mereka maju masuk, Tan mengerutkan kening. Ia tidak bisa merasakan kehadiran apapun, sama sekali tidak ada. Pemimpin mengangkat perisainya dan memberi instruksi kepada kelompok untuk bersiap. Saat itu, mereka melihat seekor laba-laba besar tergantung di langit-langit. Ia berteriak bahwa itulah bosnya. Seorang pendekar pedang bertanya, apakah itu Ratu Laba-Laba yang tadi disebutkan? Lega, Ma mengangguk dan berkata bahwa itu bagus. Bosnya sesuai dengan yang mereka harapkan. Ia mencengkeram stafnya, menyatakan akan menyerang lebih dulu. Ia menyulap bola percikan api dan meluncurkannya ke arah monster, menyetrumnya dengan sengatan listrik. Ia mengepalkan tinjunya dengan puas, namun matanya tiba-tiba membelalak karena terkejut. Tubuh Ratu Laba-Laba itu jatuh ke tanah, terkoyak, dengan setengah bagian perutnya hilang. Jelas, kerusakan itu bukan akibat dari serangan sihir barusan. Melihat hal ini, pemimpin tim menjadi gugup. Ia bertanya-tanya apakah bosnya sudah mati. Ia belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya, dan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memerintahkan kelompok untuk mundur. Namun, mereka semua merasakan tekanan luar biasa datang dari mayat itu. Saat mereka mencoba memahami apa yang terjadi, sebuah kaki laba-laba lain mendarat di tubuh Ratu Laba-Laba yang sudah mati.
Tiba-tiba, seekor laba-laba raksasa lain muncul, mengeluarkan teriakan keras sambil merentangkan kedua kakinya dan memanggil pasukannya. Ia adalah Araken, ratu laba-laba peringkat B+, yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Berbeda dari ratu sebelumnya, Araken memiliki kecerdasan tinggi, sangat licik, dan tidak berkembang biak. Sebaliknya, ia menguasai wilayah-wilayah lain dan memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan para pemimpin monster lain. Araken tersenyum mengerikan saat melihat kelompok itu terdiam ketakutan, lalu mengayunkan kakinya hendak menghabisi mereka. Namun, tiba-tiba, api menyala di dalam dirinya. Tan dengan cepat memblokir serangan itu dengan ayunan pedangnya. Sambil menatap Araken, Tan berpikir bahwa ia tidak pernah menyangka akan bertemu monster seperti ini di tempat ini. Ia sadar, tanpa keterampilan pedangnya, ia bahkan tidak akan mampu melukai makhluk tersebut. Dengan satu serangan saja, pedangnya sudah retak. Namun, ia tahu satu hal, ia harus menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin sebelum semuanya terlambat. Dengan satu serangan, dia kemudian melanjutkan dengan menghantam perut monster. Namun, bilah pedangnya hancur seketika, membuatnya mengumpat dalam hati. Meskipun begitu, ia berhasil meninggalkan luka yang cukup dalam di perut Aran. Ia mundur sejenak, berpikir bahwa dengan patahnya pedang, ia tak akan mampu memberikan serangan fatal. Ketika ia mendarat, Ratu Laba-Laba telah mengangkat kakinya, bersiap menyerang. Namun, serangannya dicegat oleh sebuah pedang yang tiba-tiba muncul, menghalanginya dan melindungi Jansu. Sementara itu, pemimpin guild tengah berusaha membeli waktu agar senjata baru dapat segera dibuat untuknya. Ketika Juno selesai menempa senjata, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan menggigil. Ia bertanya-tanya apakah dirinya telah menghabiskan seluruh energi sihir yang ia miliki. Menyadari bahwa bertahan sejauh ini saja sudah merupakan pencapaian luar biasa. Ia mengeluarkan sebotol ramuan dari kantongnya. Setelah meminumnya, ia mengingat bahwa ramuan itu hanya dapat digunakan sekali dalam sehari, karena penggunaan berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan. Ia melemparkan botol kosong ke samping dan merasakan gelombang energi mengalir dalam tubuhnya. Sambil tersenyum, ia berkomentar bahwa efek ramuan tersebut sungguh luar biasa. Di saat yang sama, Jonio merasa sangat khawatir. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di depannya. Sang pencipta pedang itu memintanya untuk terus membeli waktu. Ia kemudian memikirkan bahwa Arahin seharusnya hanya berada di peringkat C, bukan B. Namun karena sebuah kesalahan, kini mereka harus menghadapi Ratu Laba-Laba, makhluk yang seharusnya jauh lebih kuat. Untungnya, Tahun ada di sana. Tanpa bantuannya, menghadapi monster ini akan sangat sulit. Bukan hanya tingkat bahayanya yang melampaui peringkat B, tapi levelnya pun terus meningkat. Saat itu, Ratu Laba-Laba mengayunkan kakinya dan menyerang. Lawannya langsung menahan serangan itu. Ia mengayunkan pedangnya, lalu mulai meluncurkan serangan cepat sambil tersenyum. Serangan itu segera dibalas. Melihat pertempuran mereka, Juno berpikir bahwa kekuatan mentah keduanya bahkan melampaui 5 petarung peringkat A. Kemampuan Aran sendiri terlalu berisiko jika hanya bergantung pada pertahanan. Ia pun berkata kepada anggota kelompok lainnya agar segera bangun dan bersiap melawan Arahin. Target Ratu Laba-Laba berubah menjadi pemimpin kelompok. Dengan gugup, seseorang bertanya, "Siapa dia?" Yang lain berdiri dan bertanya-tanya mengapa seseorang seberbakat itu menyamar sebagai asisten. Ia menoleh dan menunjuk ke arah seekor laba-laba kecil yang berlari ke arah mereka, berkata bahwa mereka memiliki urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ia mengangkat tangannya, menciptakan sejumlah senjata, lalu memberi pilihan kepada mereka. Ambil senjata dan bantu membersihkan ruang bawah tanah dengan melawan para laba-laba, atau lari dan menunggu di luar sampai semuanya selesai. Sambil mengulurkan tangannya, ia berkata bahwa ia yakin mereka akan membuat keputusan yang benar. Setelah itu, anggota kelompok mengambil senjata mereka dan bergabung dalam pertarungan. Sang pendekar mengayunkan pedangnya, mengiris tubuh para laba-laba. Dalam hatinya ia berpikir, ini luar biasa. Belum pernah ia menggunakan senjata seperti ini sebelumnya. Beberapa kali ia kembali mengayunkan pedangnya, mencegah para laba-laba menyerang. Ketika melihat luka bersih di tubuh mereka, ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar terjadi. Rasanya seperti mengiris kertas, begitu mudah untuk mengalahkan monster. Tiba-tiba, suara berderak keras mengalihkan perhatian Ed dari pertempuran. Sang penyihir telah menggunakan sihir, dan tongkatnya mulai memancarkan kilatan listrik. Ia sangat terpesona oleh pemandangan itu, lalu tersenyum lebar dan dengan penuh percaya diri mengayunkan tongkatnya, melepaskan petir yang menyambar para laba-laba. Pertempuran mereka benar-benar telah dimulai. Ia terkejut. Kukira hanya senjatanya saja yang berubah, tetapi kekuatan dan kemampuan mereka telah meningkat berkali-kali lipat. Apa yang dia lakukan benar-benar menghasilkan senjata yang luar biasa. Setelah itu, gadis tersebut hanya menyerang mayat hangus yang tergeletak di tanah.
Sementara itu, pemimpin tim mengalihkan pandangannya kembali kepada Junil dan berseru dalam hati, siapa dia sebenarnya? Di sisi lain, pedang Tan masih utuh. Ia berhenti setelah melakukan serangkaian serangan, lalu mengatupkan giginya. Berpikir, ini memang sudah kuperkirakan dari bos peringkat sulit. Membeli waktu adalah satu-satunya cara. Lawan Tan menyeringai lebar, lalu berteriak keras sambil mencondongkan tubuh ke arahnya. Tubuh Tan telah penuh luka dari serangan sebelumnya. Ia menyalakan pedangnya dengan api sekali lagi. Dalam hati, ia menyadari bahwa ia harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Arachne yang melihat cahaya dari bilah pedang itu sempat membeku sesaat. Namun kemudian, ia menerjang maju. Ia menyerang tanpa ragu, tetapi tentu saja ia tidak akan kalah dengan mudah. Eli mengayunkan lengannya lebih cepat dan meluncurkan serangan api yang kuat, hingga membuat lawannya pingsan seketika. Setelah melihat pedangnya dan memastikan senjatanya masih utuh, ia berpikir bahwa itu lebih baik dari yang ia bayangkan. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa beberapa laba-laba kecil di tanah mulai bergerak ke arah gadis yang tampak waspada. Lalu berseru, dari mana mereka berasal? Kemana mereka pergi? Pemimpin kelompok berteriak. Mereka semua menuju ke arah Guildmaster. Tayan segera berbalik dan memerintahkan yang lainnya untuk mundur. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah Arachne telah menyembunyikan laba-laba tersebut. Situasinya mulai memburuk. Ia pun mengaktifkan kemampuannya. Laba-laba kecil itu menutupi seluruh luka di tubuh Aran. Tahan menyadari bahwa Arachne telah mengorbankan laba-laba untuk memulihkan kondisinya. Setelah itu, luka di tubuh Aran benar-benar sembuh. Ia mendorong tubuhnya dengan kedua tangan untuk bangkit, lalu kembali berdiri. Di sisi lain, seorang pria yang melihat sang ratu laba-laba dan ribuan laba-laba kecil di belakangnya berkata, sampai semuanya mati, dia akan terus beregenerasi. Ia pun mengaktifkan kemampuannya dan bergegas menyerang. Ia sadar bahwa ia harus meningkatkan daya tembak untuk mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Namun tiba-tiba, bilah pedangnya patah. Sadar akan hal itu, ia mengumpat dengan keras. Pada saat yang sama, sang protagonis tersenyum dan berkata, kau lebih hebat dari yang kubayangkan. Ia mengulurkan tangan ke depan dan menciptakan sebuah senjata baru. Meskipun itu dibuat dari sisa mana yang dimilikinya, ia yakin bahwa pedang ini tidak akan hancur. Pedang besar itu tertanam di tanah, dekat kaki Tahan. Ia berkata, ambillah. Ini bukan pedang satu tangan seperti yang biasa kau gunakan. Ini adalah senjata terkuat yang bisa kubuat saat ini. Tanpa berkata sepatah kata pun, Tahan meraih gagang pedang tersebut. Begitu ia menyentuhnya, ia merasakan kekuatan besar yang mengalir. Dengan senjata ini, aku bisa mengalahkan mereka semua dalam satu serangan, pikirnya. Pisau itu langsung menyala dengan api. Retakan berapi muncul dan menyebar dari ujung bilah, menjalar sepanjang tanah. Ia tersenyum dan berkata, aku memang tidak terlalu akrab dengan pedang dua tangan, tapi tampaknya senjata ini cocok untukku. Ia mencabut pedang itu dari tanah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Ia mengertakkan gigi dan langsung menyerang ke depan secepat mungkin. Begitu cukup dekat, ia mengayunkan pedang dan melepaskan serangan api yang begitu dahsyat. Diterangi oleh semburan api yang melesat melewati tubuhnya, disusul oleh ledakan hebat yang menggema semakin dalam, Juno menganggap ledakan itu sebagai sesuatu yang mendasar. Kemampuan berserker ini tampaknya adalah kali pertama Tahon menggunakannya secara penuh. Para berserker kehilangan kendali atas diri mereka sendiri demi mendapatkan kekuatan luar biasa. Karena itulah, kemungkinan besar Tahon belum pernah menggunakan kekuatan ini sebelumnya. Risikonya terlalu besar untuk dikendalikan. Sementara itu, Teun menurunkan pedangnya dan berdiri diam. Lidah-lidah api mulai keluar dari tubuhnya, diikuti oleh ledakan energi yang kuat, yang melepaskan semua sisa api di dalam dirinya. Setelah itu, kobaran api perlahan mereda. Ia menyadari bahwa jika tidak melepaskan semuanya, kekuatan itu bisa membuatnya kehilangan kewarasan. Ia menatap tangannya yang gemetar dan berpikir bahwa ini baru kali kedua hal semacam ini terjadi sejak kebangkitannya. Akhirnya, ia berhasil mengendalikan kemampuan itu dengan benar. Ia lalu menatap Juno dan mulai menyadari bahwa ia salah menilainya. Juno bukanlah orang biasa. Setelah kekuatannya terbangkitkan, dunia pasti akan memusatkan perhatian padanya. Pemikiran ini membuatnya gelisah. Ia pun memutuskan untuk melihat kembali kondisi tubuh Aran yang telah hancur. Sang protagonis mendekat dan memeriksa tubuh itu, sambil memperhatikan aura ungu yang menguar. Ia merasa jumlah, mana yang ada sangat luar biasa, bahkan tidak sebanding dengan bos penjara bawah tanah yang pernah mereka hadapi. Ia lalu menoleh kepada Tahon dan bertanya, apakah ia merasakan sesuatu dari tubuh itu? Tahon menjawab singkat, tidak. Dia sudah mati. Kami sudah memastikan tidak ada sisa kekuatan dalam tubuhnya. Saat itu, sang protagonis menyadari bahwa bahkan pemburu tingkat tinggi pun tidak bisa merasakan mana tersebut. Ia pun melangkah lebih dekat. Ketika itu, kemampuan pasifnya aktif dan aura mulai mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Bar energi magis miliknya pun terisi penuh.
Sistem memberitahukan bahwa 150 unit mana telah terakumulasi dari batas maksimum 100 unit. Karena sihir yang dikumpulkan melebihi batas, sebuah hadiah diberikan. Ia memperoleh kemampuan baru bernama produksi senjata iblis. Ini adalah keterampilan aktif yang menghabiskan 100 unit mana untuk menciptakan senjata dari alam iblis. Saat ini, ia belum memiliki senjata iblis, tapi senjata yang dibuat akan disimpan secara permanen dan bisa dimunculkan tanpa mengonsumsi. Mana lagi? Kemampuan ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Ia berpikir bahwa bahkan tanpa ingatan akan alam iblis, senjata-senjata ini pasti memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun hadiah ini tidak berkaitan langsung dengan peningkatan mana, ini tetaplah pencapaian besar. Bermagisnya direset ke 50 unit, dan ia merasa bahwa berkat insiden tadi, ia telah memperoleh setengah dari total yang dibutuhkan untuk hadiah berikutnya. Tiba-tiba, Tahun menyela pikirannya dengan berteriak bahwa ia ingin mengatakan sesuatu. Sang protagonis menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Tahun menunduk lalu berkata dengan tulus, "Aku ingin meminta maaf. Meski kau sudah menolak, aku tetap memaksa untuk bergabung dengan serikat. Aku bersikap kasar padamu, bahkan ketika Gio, pemimpin serikat, jelas-jelas tidak mengharapkan itu dariku." Pernyataan itu mengejutkan. Tahun menutup matanya dan melanjutkan, "Aku benar-benar menyesal. Aku ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh." Sang protagonis merasa sedikit canggung dan bertanya, "Apa yang tiba-tiba membuatmu berkata seperti ini?" Saat itu, pemimpin tim menoleh dengan gugup ke suatu arah. Ternyata, Tayan sedang melakukan penilaian terhadap kemampuan seorang asisten berpangkat D. Dari apa yang terlihat, jelas orang itu bukanlah orang biasa. Pasti ada bakat terpendam dalam dirinya. Guild Overkill yang terkenal karena kekuatannya tampak berlebihan. Namun tiba-tiba, pikirannya terganggu oleh sosok pendekar pedang itu. Suara yang memanggilnya membuatnya tersentak dan segera berbalik. Pria itu menimbang-nimbang pedangnya sambil tersenyum, lalu berkata bahwa tempat itu berbahaya. Mereka telah mencarinya kemana-mana, namun tak ada apapun yang tersisa. Gadis yang berjalan di sampingnya sependapat dan mengatakan bahwa Arachne kemungkinan telah menyerap semua monster di ruang bawah tanah sebelumnya. Pria itu lalu memandang ke arah pedangnya yang mulai menghilang dan berkata, "Bukankah ini senjata luar biasa? Bisa menebas monster tanpa menguras banyak energi." Ia mengangguk setuju dan berkata bahwa ia belum pernah mendengar pandai besi manapun yang bisa membuat senjata sehebat itu. Dia berasal dari Guild Overkill. Tiba-tiba, pemimpin tim berlari mendekat dan melingkarkan lengannya di sekitar mereka. Dengan nada gugup, ia mendesak mereka untuk segera pergi agar ia bisa menghubungi asosiasi. Pria itu tampak khawatir dan bertanya, bingung mengapa mereka harus pergi secepat itu. Gadis itu pun setuju dan mengatakan bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Guildmaster dan asisten pertamanya. Namun, sang pemimpin hanya melambaikan tangan dan menyarankan agar mereka cepat meninggalkan tempat menjijikan itu. Saat itu, sang pendekar pedang tampak bingung namun menjawab, "Kami mengerti, jadi berhentilah memaksa." Setelah itu, pemimpin tim membimbing mereka keluar sambil melirik ke arah tim lainnya. Ia berpikir bahwa meski hubungan antara asisten itu dan Guild Overkill cukup jelas, sebaiknya mereka tidak mencampuri urusan besar seperti ini, karena bisa menimbulkan masalah yang tidak berkesudahan. Apapun keadaan daruratnya, melepaskan kekuatan sebesar itu dengan begitu mudah bukanlah ciri khas guild besar yang mengutamakan keamanan. Juno mengangguk dan mengatakan bahwa meskipun ia telah menggunakan kontrak sewa dari guild, seorang pemimpin tidak seharusnya tunduk pada seseorang yang bahkan nyaris tidak dikenal. Ia mengatakan bahwa guild tidak akan ikut campur lagi, dan tentu saja ia pun tidak akan melakukannya. Namun, pernyataan itu bukan berarti mereka telah menyerah. Ini adalah langkah awal mereka. Sang protagonis menyilangkan lengan di dada dan menatapnya dengan penuh curiga, lalu mengulurkan tangan dan menawarkan untuk membuat kontrak. Ia yakin bahwa ini adalah awal dari era baru. Keesokan harinya, ia mendatangi markas Guild Overkill, gedung tempat ia menemukan Hisu di bagian penerimaan. Hisu menyambutnya dengan senyuman dan berkata bahwa ia senang bisa melihatnya lagi. Ia memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa hari ini ia akan bertanggung jawab atas penanganan kontraknya. Juno mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa pemimpin guild telah menyebutkan akan segera menghubunginya, namun ia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Hisu menjawab bahwa pemimpinnya memang diminta untuk mempersiapkan semuanya secepat mungkin. Ia lalu bertanya, apakah mereka sudah sampai? Hisu mengangguk dan mengatakan bahwa mereka kini berada di ruang penerimaan khusus milik Guild Overkill, tempat yang sangat aman, jadi ia tidak perlu khawatir soal privasi. Hisu lalu meletakkan kontrak di meja dan memintanya untuk membacanya dengan saksama. Ia menjelaskan bahwa ini adalah ketentuan dari pemimpin guild. Memang akan memakan waktu untuk menyelesaikan semua prosesnya, namun isi kontrak dapat dimodifikasi
Jadi, ia tidak perlu ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Sang protagonis mengambil kontrak itu dan membacanya dengan hati-hati. Sambil tersenyum, ia berpikir, seperti yang dia katakan di penjara bawah tanah. Sekarang semuanya terasa lebih nyata. Ia kemudian meletakkan kembali kontrak di atas meja dan berkata bahwa ia